Bab 1421, Memasuki Pohon Kuno, Bang. Setelah diserang oleh begitu banyak serangan yang menakutkan dan ganas, kepala boneka Ban Seng dengan banyak retakannya segera pecah. Daging dan tulang pucat meletus darinya. Retak-retak. Setelah kepalanya meledak, boneka Ban Seng perlahan menegang dengan tangannya di udara sebelum riak yang tidak biasa menyebar dari lehernya yang patah. Riak yang tidak biasa kemudian berubah menjadi tidak ada apa-apa karena dengan cepat menghilang. Dengan hilangnya energi ini, tubuh boneka Ban Seng tiba-tiba menjadi lebih tua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, itu berubah menjadi debu yang berserakan. Hah! Sebuah cahaya keemasan melonjak saat tubuh Xiao Yan dengan cepat menyusut. Dia kembali ke ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan melirik situasi di sisinya. Dengan pengecualian Xiao Yan dan Sun Er, semua orang mengalami beberapa luka. Bahkan seseorang sekuat Gu Qing yang telah terluka oleh serangan telapak tangan saat dia bertukar pukulan dengan boneka Ban Seng. Untung Douki-nya kuat, jika tidak, dia akan mengalami cedera serius. Hal ini terlalu sulit untuk ditangani. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Banyak pil obat keluar dari cincin penyimpanannya. Itu dihentikan di depan semua orang sebelum memasuki mulut mereka. Semuanya, tolong istirahat sebentar. Aku akan berjaga-jaga. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Mereka semua menelan pil obat dan dengan cepat duduk. Mereka memanfaatkan sepenuhnya waktu ini untuk segera memasuki status pelatihan mereka. Mereka perlu memastikan bahwa Douki mereka dipertahankan pada kondisi puncak di tempat yang penuh dengan bahaya ini. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan kehidupan kecil mereka. Xiao Yan GG, apakah kita perlu campur tangan? Sun Er berjalan ke sisi Xiao Yan. Matanya yang cantik melihat ke medan pertempuran lainnya saat dia bertanya dengan lembut. Medan pertempuran lainnya tidak berjalan dengan lancar. Bahkan ahli Hall of Souls dari kelompok Hun Yu telah hancur hatinya oleh boneka Ban Seng. Dia akhirnya sekarat, tetapi kekuatan kelompok itu masih cukup tinggi. Dengan demikian, mereka dengan kuat mampu menekan boneka Ban Seng. Dari kelihatannya, kemenangan hanyalah masalah waktu. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix juga menderita beberapa luka dan kematian, tetapi mereka tidak serius dan masih dalam wilayah yang dapat diterima. Mereka juga berhasil memperlambat boneka Ban Seng itu. Dibandingkan dengan mereka, dua pertempuran terakhir tampak sedikit terlalu menyedihkan dan intens. Keempat kelompok telah memulai perjuangan habis-habisan dalam menghadapi kematian. Meskipun kekuatan mereka cukup mengesankan, tidak ada kerjasama di antara mereka. Oleh karena itu, beberapa ahli Douzun telah mati di tangan boneka Ban Seng. Keempat kelompok itu menderita korban paling parah. Itu tidak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita sendiri. Mata Xiao Yan berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan waktunya untuk menunjukkan kebaikan. Semua orang ini adalah pesaing. Setelah mereka menghabisi boneka Ban Seng ini, orang-orang ini mungkin diam-diam menyerang mereka yang sebelumnya adalah sekutu mereka. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menjadi orang yang sibuk. Jika ada kecelakaan yang terjadi dan boneka Ban Seng lepas kendali, akan terlalu merepotkan untuk menangani dampaknya. Xiao Yan telah memahami apa yang disebut boneka Ban Seng ini. Meskipun boneka-boneka ini disebut Ban Seng, kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya jauh lebih rendah daripada Ban Seng yang asli. Jika tidak mungkin kelompok Xiao Yan membunuhnya tanpa menimbulkan korban. Sun Er mengangguk. Dia juga mengerti logikanya. Jika mereka turun tangan dan membantu sekarang, orang-orang ini mungkin akan meluncurkan serangan diam-diam nanti. Itu bukan waktunya untuk berbelas kasih. Apakah itu Bodhisattva Heart yang legendaris? Xiao Yan sekali lagi melirik medan pertempuran di sekitarnya. Setelah itu, matanya beralih ke pohon kuno Bodhisattva. Sinar cahaya melingkar menyebar dari tubuh pohon 1000 kaki dari tanah. Cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Pohon kuno Bodhisattva ini bahkan lebih aneh dari yang saya duga. Boneka Ban Seng ini benar-benar Ban Seng asli ketika mereka masih hidup, tetapi bahkan mereka akhirnya menjadi boneka. Bahkan mereka tidak mampu menghadapi pohon purba Bodhisattva ini. Mata Xiao Yan menatap cahaya saat pikiran ini melintas di hatinya. Boneka Ban Seng ini bukanlah hal yang akan membuat seseorang pusing. Sebaliknya, hal yang paling merepotkan adalah pohon purba Bodhisattva itu sendiri karena tidak ada yang tahu trik aneh macam apa yang disembunyikannya.
Sepertinya kita harus lebih berhati-hati kali ini. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan harta itu dan kita mungkin akan kehilangan nyawa kita. Bang! Sebuah suara yang dalam dan teredam tiba-tiba dipancarkan dari kejauhan sementara pikiran yang tersisa di hati Xiaoyan. Ketika dia berbalik, dia secara kebetulan melihat Hun Yu yang tanpa ekspresi menghancurkan kepala leluhurnya dengan pukulan. Hun Yu menghela napas dalam-dalam ketika pukulannya menghancurkan kepala boneka Banseng. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Xiaoyan saat senyum hangat dan ramah dengan cepat muncul di wajahnya yang semula tanpa ekspresi, menyebabkan Xiaoyan tersenyum dingin. Apakah orang ini melakukan tindakan mengubah wajah? Setelah kelompok Hun Yu menghabisi boneka itu, dia dengan cepat menyuruh kelompoknya duduk dan memulihkan douki mereka. Jelas, mereka juga kelelahan dari pertempuran besar tadi. Sekitar 10 menit setelah kelompok Hun Yu menang, pertempuran suku Heaven Demon Phoenix akhirnya selesai. Setelah membunuh sekitar 3 ahli Heaven Demon Phoenix, kepala boneka Banseng pecah setelah membiarkan kesempatan muncul. Hal sialan, ekspresi Jiu Feng suram saat dia dengan kejam menendang mayat boneka itu. Mereka telah mengorbankan 3 tetua suku Heaven Demon Phoenix yang kuat untuk menyelesaikan hal ini. Harga ini tidak bisa dianggap kecil. Jiu Feng menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Dia sekali lagi menjadi tenang ketika dia melambaikan tangannya dan menyuruh kelompoknya untuk duduk di tanah. Dia menelan pil obat dan dengan cepat mulai memulihkan doukinya. Ketiga kelompok telah menghabisi boneka Banseng mereka sebelum yang lain, tetapi tidak satupun dari mereka pergi untuk membantu 2 pertempuran yang tersisa. Sebaliknya, mereka memilih untuk hanya mengamati dengan mata dingin di samping. Jelas, tidak ada dari mereka yang memperlakukan yang lain sebagai sekutu sejati. Seorang elit Douzun dengan paksa terbelah menjadi 2 saat semua orang dengan dingin menyaksikan dari samping. Darah berceceran dan membasahi boneka Banseng. Pada saat yang sama, 15 ahli, yang matanya menjadi sedikit merah, melepaskan angin kencang pada saat yang hampir bersamaan, dan angin itu dengan kejam menghantam kepala boneka Banseng. Bang! Terhadap sejumlah serangan seperti itu, tubuh boneka Banseng bergetar saat kepalanya pecah. Riak dari ledakan itu menghantam selusin ahli di dekatnya dan menyebabkan darah bergejolak di dalam tubuh mereka. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Mereka benar-benar menderita kerugian berdarah untuk membunuh boneka Banseng ini. Setelah pertempuran ini berakhir, pertempuran terakhir berlanjut selama beberapa menit sebelum boneka terakhir Banseng akhirnya terbunuh. Orang-orang yang bertarung dengan boneka terakhir menggunakan metode mempertaruhkan nyawa mereka untuk melakukan serangan, mengorbankan 5 orang dalam prosesnya. Kelompok orang terakhir terbaring lemah di tanah setelah kepala boneka Banseng dihancurkan. Mereka bahkan tidak ingin menggerakkan jari. Setelah boneka Banseng terakhir berubah menjadi debu, kelompok Xiaoyan, yang telah beristirahat selama beberapa waktu, perlahan membuka mata mereka. Aura mereka hampir sepenuhnya pulih dengan bantuan pil obat. Mata Xiaoyan beralih ke pohon kuno Bodhisattva setelah melihat bahwa semua orang dalam kelompoknya telah selesai memulihkan diri. Sesaat kemudian, dia berkata, situasi selanjutnya pasti akan berkali-kali lebih berbahaya. Oleh karena itu, saya menyarankan mereka yang kekuatannya belum mencapai bintang ke-6 dari kelas Douzun tetap di sini dan berhenti maju lebih jauh. Semua orang ragu-ragu setelah mendengar saran Xiaoyan. Mereka segera mengangguk karena boneka Banseng telah muncul. Tidak ada yang tahu apakah ada cobaan lain yang lebih berbahaya di depan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai sasaran, seseorang akan mencari kematian dengan masuk. Kepala sekte, dalam hal ini, kami akan menemani Yanran dan tetap di sini. Anda harus menemani kepala pavilion junior. Beberapa tetua sekte bunga saling memandang dan berbicara. Meskipun mereka sadar bahwa mereka tidak cukup diberkati untuk menikmati manfaat dari pohon kuno, mereka masih berharap sekte bunga mendapatkan sesuatu. Saat ini, Yun Yun cukup kuat dan dia memiliki semacam hubungan dengan Xiaoyan. Jika dia menemukan peluang luar biasa, dia akan mendapatkan manfaat tanpa akhir. Ini, kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Yun Yun ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak punya harapan untuk merebut harta karun. Namun, dia akan merasa sedikit khawatir di hatinya jika dia membiarkan kelompok Xiaoyan untuk melanjutkan meskipun dia sadar bahwa Xiaoyan lebih kuat darinya. Xiaoyan mengangguk. Setelah itu, matanya tertuju pada tubuh besar pohon kuno Bodhisattva.
Hati bodhisattva sejati pasti tersembunyi di dalam. Ayo pergi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Pori-pori di tubuhnya menegang pada saat ini. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memimpin untuk berdiri. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pohon purba bodhisattva. Di belakangnya, kelompok Sun Er, yang telah menunggu dengan sungguh-sungguh, mengikutinya dengan wajah serius dan hati-hati. Kita juga harus bergerak. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng tidak bisa tinggal diam setelah melihat kelompok Xiao Yan mulai mendekati pohon. Mereka tidak bisa repot-repot untuk beristirahat saat mereka melambaikan tangan dan memimpin orang-orang mereka ke pohon purba bodhisattva. Beberapa kelompok yang terfragmentasi jauh di belakang juga mengatupkan gigi mereka saat melihat orang-orang mendekati pohon. Mereka dengan paksa naik dari tanah. Mereka telah membayar harga yang mahal untuk sampai sejauh ini. Mereka tidak mau hanya kembali dengan tangan kosong. Banyak orang mempercepat langkah mereka karena godaan pohon purba bodhisattva. Saat mereka mendekati pohon kuno bodhisattva, hati semua orang sekali lagi menjadi cemas. Tidak ada yang tahu trik apa yang terkandung dalam pohon purba bodhisattva. Ketidaktahuan inilah yang menyebabkan seseorang merasa ketakutan. Sasa. Suara lembut kaki yang perlahan menekan tanah terdengar saat semua orang secara bertahap mencapai bagian bawah pohon kuno bodhisattva. Mereka berdiri di bawah sebelum mengangkat kepala mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa besarnya pohon kuno ini, yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Saat semua orang mencapai bagian bawah pohon kuno bodhisattva, cahaya terang tiba-tiba muncul dari tubuh pohon 1000 kaki di atas tanah. Itu berubah menjadi pilar terang yang melilit kelompok Xiao Yan. Adegan tiba-tiba ini menyebabkan hati semua orang melompat. Mereka baru saja akan melepaskan douqi mereka ketika mereka terkejut menemukan bahwa douqi di dalam tubuh mereka telah menghilang. Swoosh! Pilar cahaya dengan cepat menyusut sementara semua orang merasa terkejut. Itu mengeluarkan suara, swoosh, saat ditarik kembali ke pohon dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok orang, yang telah mencapai bagian bawah pohon sebelumnya, telah menghilang pada saat yang sama. Kelompok Xiao Yan secara alami termasuk di antara mereka yang telah menghilang. Nalan Yanran terus menatap tempat di mana kelompok itu secara aneh menghilang. Wajahnya langsung memucat. Bab 1422, ilusi sebuah cahaya putih memenuhi visi Xiao Yan saat ia berdiri di dunia cahaya putih. Tidak ada satu orang pun di sampingnya. Tanpa tahu mengapa, ingatannya samar-samar menjadi sedikit kacau. Apa yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada cincin cahaya melingkar tidak jauh darinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke cincin cahaya. Setelah itu, dia melangkah ke dalamnya. Meskipun Xiao Yan hanya mengambil sekejap untuk melangkah ke ring cahaya, rasanya seperti beberapa dekade telah berlalu. Saat dia merasa tersesat, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dataran berumput hijau subur menggantikan dunia putih di depan matanya. Ini adalah wilayah kuno Wastelen. Xiao Yan bergumam dengan bingung saat dia menatap padang rumput yang sangat luas ini. Tempat ini membuatnya merasa akrab bahkan dengan ingatannya yang kacau. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara. Matanya melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dataran itu kosong. Seluruh area dipenuhi dengan aura kesepian. Tampaknya dia adalah satu-satunya yang ada. Mengaum. Namun, raungan yang menggetarkan bumi bergema di sekitar Xiao Yan sementara matanya menjelajahi daratan. Gelombang binatang berwarna darah berderap di cakrawala seperti garis merah-merah. Dalam beberapa kedipan, itu muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Bau busuk menerkam ke arahnya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melirik binatang buas yang datang dari segala arah. Dia mengangkat tangannya dan energi menakutkan yang tak terlukiskan menciptakan fluktuasi yang merusak. Mengikuti fluktuasi ini, semua binatang buas yang memasuki fluktuasi radius 1000 kaki berubah menjadi debu pada saat ini, terlepas dari seberapa kuat mereka. Xiao Yan sedikit linglung saat dia melihat lebih dari setengah gelombang binatang menghilang. Dia segera melihat tangannya dengan heran. Kekuatan seperti itu begitu besar sehingga tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah dunia ini bisa runtuh di bawah kehendaknya jika dia menginginkannya. Ini, kekuatan Dou Sheng. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Kegembiraan liar melonjak ke matanya. Dia telah mengejar kekuatan seperti itu selama bertahun-tahun. Apakah dia akhirnya memilikinya? Mengaum. Sementara Xiao Yan tenggelam dalam kekuatan yang bisa menghancurkan dunia dengan mengangkat tangannya,
raungan lain yang dipenuhi dengan kekerasan terdengar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan mata merah lebar saat mereka menyerangnya. Hihi, Xiao Yan anehnya menertawakan serangan gelombang binatang. Tangannya menekan dengan kejam dan jejak tangan sepanjang 100.000 kaki segera terbentuk di dataran berumput. Riak menakutkan menyebar di tanah menuju sekelilingnya dalam bentuk melingkar. Tidak ada dalam gelombang binatang yang bisa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Saat mereka menyentuh fluktuasi ini, mereka berubah menjadi debu. Jumlah binatang buas yang tak terbayangkan di dataran berumput di bawah benar-benar dimusnahkan saat telapak tangan jatuh. Kekuatan semacam ini menyebabkan seseorang merasakan ketakutan yang berasal dari dalam hatinya. Emosi yang tidak biasa muncul dari lubuk hati Xiao Yan saat dia melihat jejak tangan sepanjang 100.000 kaki muncul di tanah. Itu menyebabkan dia tanpa sadar menertawakan langit. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh di seluruh negeri. Dia akhirnya mendapatkan kekuatan seperti itu. Hall of Souls, Klan Hun, aku berniat untuk benar-benar menghancurkan kalian semua. Keinginan membunuh yang kuat tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat tawanya yang keras bergema. Langit di belakangnya tiba-tiba menjadi terdistorsi dan sekelompok sosok manusia diludahkan dengan cara yang menyedihkan. Hun Yu. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat kelompok yang baru saja muncul di langit. Dia meludahkan nama seorang pria dalam pikirannya. Cahaya merah melintas di matanya saat tangannya dengan kejam meraih kelompok itu. Lari cepat. Ekspresi Hun Yu berubah saat melihat Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri, tetapi tubuhnya baru saja berbalik ketika dia menemukan bahwa ruang di sekitar mereka telah sepenuhnya disegel. Sebelum Douqi di dalam tubuhnya bahkan bisa melonjak, ruang itu sendiri tampaknya telah runtuh. Sebuah ledakan terdengar saat ruang di sekitar mereka berubah menjadi lubang hitam, dengan paksa menggiling kelompok Hun Yu menjadi daging berdarah. Kekuatan ini cukup bagiku untuk membalas dendam. Xiao Yan secara acak membuang daging berdarah itu ke samping. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berbalik, melangkah melalui ruang kosong, dan bergegas keluar dari daerah Wastelen kuno. Setiap binatang buas yang muncul dalam jarak 10.000 kaki darinya dengan cepat ditekan menjadi bola daging yang berdarah dan buram oleh tekanan yang menyebar di langit. Seberkas cahaya melintas di langit biru. Banyak ledakan rendah dan dalam terdengar dimanapun cahaya ini lewat. Darah mengalir seperti sungai. Kecepatan sinar cahaya ini sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ia telah melintasi wilayah Wastelen kuno yang luas dan muncul di perbatasannya. Darah mengalir seperti sungai selama perjalanan ini dan warna merah darah di mata Xiao Yan menjadi lebih pekat. Namun, dia tampaknya tidak merasakan perubahan itu. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi aneh. Swoosh! Sinar cahaya melintas dan muncul di gunung di tepi daerah Wastelen kuno. Tubuh Xiao Yan muncul. Pada saat ini, kedua matanya berwarna merah darah. Keinginan membunuh yang padat menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit terdistorsi. Dia melihat sebuah kota di kejauhan. Itu adalah kota Wastelen. Ekspresi kehilangan sekali lagi muncul di wajahnya yang terdistorsi ketika dia melihat kota ini. Dia tampaknya samar-samar mendeteksi ada sesuatu yang salah, tetapi dia bisa tahu apa yang salah karena ingatan kacau di benaknya. Berdengung. Setelah kehilangan sesaat, Xiao Yan sekali lagi mengangkat kakinya dan mencoba terbang ke kejauhan. Namun, dia baru saja mengangkat kakinya ketika sedikit suara mendengung keluar dari cincin penyimpanannya dan udara dingin menyembur keluar darinya. Udara ini bergerak di sepanjang lengan Xiao Yan dan memasuki kepalanya. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat udara sejuk yang jernih ini memasukinya. Kenangan kacau di benaknya dan beberapa hal ekstra yang tidak diketahui segera menghilang. Kemerahan berdarah di mata Xiao Yan juga mulai menghilang dengan hal-hal ini. Saat sulur terakhir dari darah merah menghilang, ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong di depannya. Dia berkata, memang layak menjadi pohon purba bodhisattva karena mampu menciptakan ilusi yang nyata. Terlebih lagi, mereka yang berada di dalamnya tidak dapat mendeteksinya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat dan merupakan sesuatu yang saya cari sepanjang hidup saya, sayangnya itu hanyalah ilusi. Xiao Yan dengan lembut mengangkat kepalan tangan dan membukanya. Manik hijau giok diam-diam tergeletak di tangannya. Itu adalah benih bodhisattva yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Jika bukan karena bantuan benih ini dalam mengusir hal yang tidak jelas itu dalam pikirannya, dia akan terus tenggelam ke dalam ilusi seperti kehidupan ini.
Dia akhirnya mengerti mengapa boneka Ban Seng itu ada. Orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno Bodhisattva dan akhirnya kehilangan jiwa mereka, berubah menjadi mayat berjalan. Saat Xiao Yan mengungkapkan benih Bodhisattva, seluruh langit mulai berubah. Akhirnya, pemandangan itu mengeluarkan ledakan dan pecah seperti cermin yang pecah. Xiao Yan linglung ketika tempat ini pecah. Penglihatannya kabur. Pada saat dia pulih, dia menemukan bahwa dia berada di ruang yang dipenuhi dengan warna hijau giok. Sebuah pohon kuno setinggi lebih dari 100 kaki berdiri seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Pohon ini berwarna hijau zamrud, tampak seolah-olah telah diukir dari zamrud kualitas terbaik. Itu memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Pohon ini sama dengan pohon kuno Bodhisattva setinggi 10.000 kaki di dunia luar, tetapi tampaknya telah menyusut berkali-kali. Mata Xiao Yan suram saat dia melihat pohon kuno Bodhisattva kecil di depannya. Ilusi itu, yang telah menjebaknya sebelumnya, pasti diciptakan oleh benda ini. Pohon kuno Bodhisattva hijau zamrud tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan mengamatinya. Banyak gugus cahaya terbang keluar dan berhenti di depan Xiao Yan. Gugus cahaya ini berubah dan berbagai pemandangan dipancarkan darinya. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan ekspresinya dengan cepat berubah. Orang-orang di dalamnya adalah Sun Er, Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersamanya sebelumnya. Pada saat ini, mereka semua terjebak dalam ilusi mereka sendiri. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Xiao Yan dengan marah berteriak. Api surgawi dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Pohon purba Bodhisattva ini terlalu aneh. Ilusi seperti kehidupan itu tidak bisa dibedakan antara nyata atau palsu. Dari penampilan boneka Ban Seng tadi, kelompok Xiao Yan jelas bukan yang pertama mengalami nasib ini. Pohon kuno Bodhisattva bergetar sekali lagi ketika mendengar tangisan marah Xiao Yan. Sebuah klaster cahaya muncul. Ada pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki di dalam klaster cahaya, tetapi mata Xiao Yan tidak fokus pada pohon kuno itu. Sebaliknya, mereka fokus pada tempat di depan pohon di mana seorang manusia berpakaian hitam berdiri di udara. Aura yang tampaknya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Di bawah aura ini, bahkan pohon kuno Bodhisattva setinggi 100.000 kaki muncul cukup kecil. Di. Mata Xiao Yan mengandung kejutan yang kuat. Dia menatap tajam ke punggung berpakaian hitam itu. Meskipun itu hanya sebuah gambar, auranya masih menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Perasaan seperti ini, siapa lagi yang bisa memilikinya selain seorang elit Dodi, yang hanya ada dalam legenda kuno. Bab 1423, emosi negatif dari Dodi. Sosok hitam di gugusan cahaya berdiri di depan pohon purba Bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba sosok ini mulai menyerang pohon purba Bodhisattva. Pohon purba Bodhisattva membalas dengan memancarkan gelombang demi gelombang energi mengerikan secara perlahan. Seluruh langit ini runtuh karena pertukaran yang menakutkan ini. Xiao Yan terkejut saat dia menyaksikan pertempuran di dalam klaster cahaya. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa pohon kuno Bodhisattva pernah bertarung dengan Dodi. Sosok di dalam gugusan cahaya itu mulai bertambah cepat sebelum berhenti. Kemudian sosok hitam itu dengan kejam dihantam oleh kekuatan penghancur yang meletus dari luar area yang terlihat di dalam gugusan cahaya. Tubuh sosok hitam itu dan seluruh area di sekitarnya hancur berkeping-keping. Mendesis, jantung Xiao Yan berdebar kencang saat dia melihat sosok hitam itu, yang telah diledakkan sampai tidak ada yang tersisa. Serangan mendadak dari sebelumnya telah dilepaskan oleh seorang elit Dodi, yang tidak lebih lemah dari Dodi berpakaian hitam. Dengan upaya gabungan dari pohon kuno Bodhisattva dan Dodi misterius lainnya, Dodi yang berpakaian hitam itu hancur total. Dua Dodi, sudut mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut. Dia bisa menyaksikan dua ahli ini yang hanya ada dalam legenda. Meskipun itu hanya gambar, aura dari seorang ahli utama menyebabkan jiwa Xiao Yan bergetar. Gambar di klaster cahaya tidak berhenti dengan jatuhnya Dodi berpakaian hitam. Jejak udara hitam tiba-tiba muncul. Udara dengan cepat masuk ke dalam pohon kuno Bodhisattva saat itu muncul. Dengan masuknya aliran udara ini, aura menyegarkan yang terpancar dari pohon purba Bodhisattva menjadi dingin yang samar. Xiao Yan terkejut saat melihat aura berubah. Dia tenggelam dalam pikirannya. Pohon purba Bodhisattva setelah aura hitam masuk sepertinya mengeluarkan perasaan yang sama dengan pohon purba Bodhisattva yang dia lihat di daerah kuno Wastelen. Engah.
Cahaya perlahan menjadi redup sebelum diaglomerasi menjadi materi tak terlihat yang masuk ke kepala Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang tersebar terpisah. Xiao Yan memejamkan matanya dan mencerna aliran informasi yang tidak biasa ini. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan membuka matanya saat rasa pemahaman muncul di dalamnya. Dia telah memperoleh banyak pengetahuan dari informasi ini. Pohon kuno Bodhisattva di depannya telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, itu telah ada sejak zaman prasejarah. Hal yang membuat Xiao Yan terkejut adalah meskipun keberadaannya selama bertahun-tahun, ia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin karena itu sudah ada terlalu lama, menghasilkan kecerdasan yang tidak lengkap. Terlepas dari alasannya, pohon purba Bodhisattva ini tidak sepenuhnya cerdas. Itu hanya bisa berfungsi dengan kemampuan dasar dari objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas. Gambar-gambar yang berasal dari gugusan cahaya sebelumnya berasal dari era yang sangat jauh. Pernah ada seorang elit Dodi yang terluka parah yang telah berusaha untuk secara paksa menghapus roh pohon dari pohon kuno Bodhisattva untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia akhirnya mati untuk lawannya dan pohon kuno Bodhisattva. Tentu saja, Dodi yang berpakaian hitam, yang telah terbunuh, jelas telah menyebabkan pohon kuno Bodhisattva menderita banyak kerusakan. Orang dapat memahami kerusakan yang diderita pohon purba Bodhisattva dengan membandingkan tingginya 100.000 kaki di gugusan cahaya dengan ukurannya setinggi 10.000 kaki. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membayar harga yang mahal, itu tidak sepenuhnya menghilangkan Dodi yang berpakaian hitam seperti yang dibayangkan karena beberapa emosi negatif Dodi berkumpul dan menyerbu pohon kuno Bodhisattva pada saat dia akan dibunuh. Apa yang disebut emosi negatif ini secara bertahap bergabung dengan pohon kuno Bodhisattva selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, secara samar-samar menyebabkan semangat sederhana dari pohon kuno Bodhisattva mulai miring ke sisi yang gelap dan dingin. Dengan kata lain, dalam jangka waktu yang lama, pohon purba Bodhisattva secara bertahap terkikis oleh emosi negatif Dodi hingga mulai menjadi sedikit jahat. Ilusi itu telah terbentuk karena kejahatan ini. Ada sejumlah ahli yang tidak diketahui yang telah kehilangan diri mereka sendiri dalam ilusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika aura akrab dari benih Bodhisattva Xiao Yan tidak dipancarkan untuk membangunkan roh yang berada jauh di dalam pohon kuno Bodhisattva, Xiao Yan tidak akan mencapai tempat ini. Jika seseorang menggambarkan pohon purba Bodhisattva saat ini dengan cara yang sederhana, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa tubuh pohon itu memiliki dua roh yang terpisah. Yang satu awalnya miliknya sementara yang lain diciptakan dari emosi negatif Dodi yang berpakaian hitam itu. Roh yang diciptakan dari Dodi condong ke kejahatan. Kau ingin memintaku membantumu mengusir roh jahat itu. Xiao Yan melihat pohon zamrud kuno di seberangnya saat dia bertanya dengan pikiran. Hua. Pohon kuno itu dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiao Yan, tampak seolah-olah sedang mengangguk. Xiao Yan sedikit terdiam saat melihatnya bergoyang. Dia menjawab, kamu benar-benar terlalu memikirkanku. Emosi itu telah ditinggalkan oleh Doji di elit. Saya tidak dapat menghapusnya, Xiao Yan memang mengatakan yang sebenarnya. Emosi negatif dari seorang elit Dodi bahkan telah berhasil menggeser sesuatu sekuat pohon kuno Bodhisattva ke jalan kejahatan. Apa yang bisa dilakukan oleh kekuatannya, yang baru saja mencapai bintang ke-9 dari kelas Douzun. Dia mungkin akan membawa masalah pada dirinya sendiri jika dia dengan ceroboh memancing emosi negatif itu ke arahnya. Dia pasti akan mati jika itu terjadi. Hua, sebuah klaster cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Gumpalan api muncul di gugusan cahaya dan kemudian benih Bodhisattva muncul. Nyala api memurnikan benih Bodhisattva dan aura menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Mengikuti masuknya aura menyegarkan ini, hawa dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno Bodhisattva menjadi sedikit lebih redup. Gunakan benih Bodhisattva untuk mengusir emosi negatif itu. Xiao Yan terkejut. Dia melirik benih Bodhisattva di tangannya dan bertanya dengan ragu. Hanya benih kuno Bodhisattva yang tidak murni ini yang bisa membantumu. Hua. Pohon kuno itu bergetar dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiao Yan. Cahaya berangsur-angsur melemah, dan Xiao Yan terperangah karena dia telah menemukan bahwa titik-titik cahaya ini semuanya adalah benih Bodhisattva. Selain itu, dari kilau kristal yang mereka pancarkan, mereka jelas berkali-kali lebih murni daripada benih Bodhisattva di tangannya.
1, 2, 3, 24. Mata Xiaoyan menyapu bintik-bintik lampu hijau. Sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Meskipun benih bodhisattva tidak seseram hati bodhisattva, itu masih mampu meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas doseng. Lupakan benih bodhisattva yang sangat berkualitas tinggi, bahkan benih bodhisattva yang tidak murni di tangannya akan mampu menggoda banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, lebih dari 20 benih bodhisattva ini, yang sangat langka di dunia luar, tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan saat ini. Bahkan dia merasakan dorongan untuk menangkap mereka dan melarikan diri. Untungnya, Xiaoyan masih mempertahankan pemikiran rasionalnya. Meskipun pohon kuno bodhisattva ini tidak memiliki roh yang lengkap, yang dibutuhkan hanyalah sedikit dari kemampuan naluriahnya untuk dengan mudah membunuhnya 100 kali lipat. Ilusi seperti kehidupan dari sebelumnya memungkinkan Xiaoyan untuk memahami betapa menakutkannya pohon kuno bodhisattva itu. Beruntung bahwa itu tidak memiliki roh yang lengkap. Jika tidak, jumlah ahli di benua Doqi yang bisa melawannya tidak melebihi 5. Menggunakan biji bodhisattva untuk mengusir emosi negatif. Ini benar-benar terlalu boros. Xiaoyan memandang benih bodhisattva yang tergantung di depannya. Meskipun ini bukan miliknya, dia masih merasakan sakit hati yang tak tertandingi ketika dia diminta untuk menggunakan api surgawi untuk memperbaikinya. Huhua, pohon kuno bodhisattva bergoyang sekali lagi sementara Xiaoyan merasa hatinya sakit. Tampaknya mendesaknya. Xiaoyan tertawa pahit saat melihatnya bergoyang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk. Dia membentangkan telapak tangannya dan sekelompok api ungu coklat dengan warna putih samar melengkung dan naik. Dia secara acak mengambil benih bodhisattva dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam api. Bagian dalam benih bodhisattva mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, masih cukup sulit untuk memperbaikinya. Penyempurnaan berlangsung selama sekitar 1 jam. Baru kemudian benih bodhisattva berubah menjadi cairan yang jernih. Setengah jam lagi berlalu dan kumpulan cairan berubah menjadi gumpalan udara segar yang mengandung warna hijau zamrud. Gumpalan udara menyegarkan ini merembes keluar dari nyala api sebelum memasuki tubuh pohon kuno yang seperti batu giok. Saat gumpalan udara menyegarkan ini mengalir ke pohon kuno bodhisattva, tubuhnya mulai bergetar. Segera setelah itu, uap hitam yang sangat redup diam-diam merembes keluar. Itu akhirnya berubah menjadi tidak ada dan menghilang. Hah! Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat uap hitam. Dia dengan cepat duduk. Kesulitan yang terlibat dalam memperbaiki pohon kuno bodhisattva telah jauh melebihi harapannya. Bahkan dengan kemampuannya saat ini, tidak mungkin bagi Doqi di dalam tubuhnya untuk melanjutkan proses penyempurnaan. Saya tidak bisa melanjutkan. Aku harus istirahat sebentar. Xiaoyan menyeka keringatnya saat dia melambaikan tangannya ke pohon kuno bodhisattva dan berbicara. Huhua, melihat bahwa Xiaoyan telah berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva segera mulai bergoyang. Sekelompok lampu hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk futon kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Setelah itu, pohon kuno itu memanjangkan cabang pohon dan membawa Xiaoyan ke futon. Bang! Tubuh Xiaoyan bergetar saat menyentuh futon kuno. Gelombang demi gelombang energi murni yang menakutkan melonjak ke tubuh Xiaoyan seperti air banjir. Pada saat ini, semua pori-porinya sepertinya tiba-tiba meledak saat uap menyegarkan perlahan merembes dari atas kepala Xiaoyan. Bab 1424, 3 Harta Karun Bodhisattva, retak, bentrok. Energi murni terus mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti air banjir, menyebabkan suara berderak keluar dari tubuhnya. Di bawah aliran energi yang gila ini, Xiaoyan merasakan Doqi di tubuhnya, yang telah habis, benar-benar pulih. Terlebih lagi, Doqi yang terkandung di dalam tubuhnya tampak sedikit lebih padat dari sebelumnya. Pohon kuno bodhisattva yang menakutkan. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat merasakan perubahan di tubuhnya. Energi di dalam pohon kuno bodhisattva ini sangat murni. Itu tidak memerlukan penyempurnaan apapun sebelum berubah menjadi Doqi yang bisa diserap seseorang. Dengan kata lain, pohon kuno bodhisattva ini seperti air mancur Doqi yang tiada habisnya. Selama itu ada, seseorang tidak perlu khawatir tentang melelahkan Doqi seseorang. Tentu saja, ini bukan hal yang paling menakutkan. Pohon purba bodhisattva juga tampaknya mengandung kemampuan ekspansionis yang tidak jelas. Misalnya, jumlah Doqi yang dapat disimpan oleh tubuh Xiaoyan telah diperbaiki, tetapi pohon kuno bodhisattva mampu sedikit meningkatkan kapasitas tetap ini.
Dengan kata lain, pohon kuno Bodhisattva telah menyebabkan penyimpanan Doqi di tubuhnya berkembang sambil membantu pemulihan Doqi. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika kapasitas ini terus meningkat, apa yang disebut kemacetan Dosheng, atau dikenal sebagai aliran besar yang harus dilewati untuk menerobos ke kelas Dosheng, perlahan-lahan akan hilang karena ekspansi bertahap ini. Gemerisik-gemerisik. Sementara Xiaoyan merasa terkejut karena Doqi yang perkasa di dalam tubuhnya, pohon kuno Bodhisattva sekali lagi mulai bergoyang. Itu mengeluarkan suara gemerisik karena sepertinya mendesak Xiaoyan untuk terus menyempurnakan benih Bodhisattva. Pekerjaan pahit ini benar-benar berharga. Xiaoyan diam-diam memuji penyempurnaan ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi berani menunda lebih lama lagi karena dia sekali lagi melepaskan api surgawinya dan benih Bodhisattva lainnya dilemparkan ke dalamnya. Dia secara alami tidak akan lagi pelit dengan Doqi-nya, dan ketika Doqi-nya benar-benar habis, pohon kuno Bodhisattva akan membantunya mengisinya kembali. Pada saat yang sama, itu juga akan memberinya hadiah kaya tambahan. Di bawah dorongan manfaat yang menggoda ini, kelelahan dari penyempurnaan secara alami merupakan masalah yang tidak penting. Tubuh Xiaoyan saat ini dipenuhi dengan drive. Telapak tangan Xiaoyan berubah menjadi kuali. Nyala api yang ganas memancarkan suhu yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, Doqi di dalam tubuh Xiaoyan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dengan bantuan pohon kuno Bodhisattva, air mancur Doqi ini, dia bisa menyia-nyiakannya tanpa khawatir. Benih Bodhisattva berubah menjadi gumpalan udara yang menyegarkan karena pemurnian liar ini. Itu bangkit dari api dan memasuki pohon hijau zamrud. Pada saat yang sama, sulur uap hitam sekali lagi menghilang. Gemerisik-gemerisik. Pohon purba Bodhisattva mengeluarkan teriakan gembira saat merasakan uap hitam berangsur-angsur menghilang. Ini bergoyang cabang sebagai energi yang kuat dan murni terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, Xiaoyan yang lelah dihidupkan kembali. Melanjutkan, Xiaoyan tanpa sadar tertawa ketika dia merasakan bahwa tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan Doqi yang bahkan lebih kuat. Sebelum pohon purba Bodhisattva dapat menyemangatinya, dia telah mengambil benih Bodhisattva dan melanjutkan proses pemurnian. Ruang yang ditutupi warna hijau dipenuhi dengan kekuatan hidup yang hebat. Tidak ada konsep waktu yang pasti di tempat ini. Xiaoyan hanya bisa mengingat dengan jelas bahwa pohon kuno Bodhisattva telah membantunya memulihkan Doqi-nya sebanyak 28 kali. Batch pertama benih kuno Bodhisattva telah sepenuhnya disempurnakan olehnya, tetapi benih kuno Bodhisattva ini tidak sepenuhnya menghilangkan emosi negatif di dalam pohon purba Bodhisattva. Oleh karena itu, Xiaoyan mampu mempertahankan ketenangannya ketika lusinan benih Bodhisattva sekali lagi terbang keluar dari pohon kuno Bodhisattva. Setelah memurnikan begitu banyak benih Bodhisattva, benda langka ini, yang akan menyebabkan orang luar menjadi gila, dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh Xiaoyan. Singkatnya, Xiaoyan mati rasa. Namun, Xiaoyan juga memperoleh keuntungan yang relatif besar setelah memurnikan begitu banyak benih Bodhisattva. Doqi yang dikeluarkan di dalam tubuhnya sudah berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Penyempurnaan semacam ini terus berlanjut. Xiaoyan tidak meminta untuk beristirahat. Sebaliknya, penyempurnaan telah menjadi rutinitas. Dia mengambil benih Bodhisattva dan memurnikannya. Setelah itu, segumpal udara segar memasuki pohon purba Bodhisattva. Kemudian, dia mengambil benih Bodhisattva lainnya. Siklus ini berulang dengan sendirinya dan tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Siklus ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengulurkan tangannya dalam upaya untuk mengambil benih Bodhisattva, tapi dia hanya menggenggam udara kosong. Saat itulah dia menemukan bahwa dia telah memurnikan semua benih Bodhisattva di depannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat dia tidak meraih apa-apa. Matanya mendarat di pohon kuno Bodhisattva di depannya. Dia secara kebetulan berhasil melihat gumpalan uap hitam perlahan merembes keluar dari pohon. Itu akhirnya berubah menjadi apa-apa dan menghilang. Bas-bas. Setelah gumpalan uap hitam menghilang, pohon purba Bodhisattva Zamrud tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Lampu hijau melonjak sebelum banyak sinar hijau menyilaukan meletus dari tubuh pohon. Mereka menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang sudah kaya menjadi semakin padat. Apakah itu benar-benar dihapus? Xiaoyan memandang pohon kuno Bodhisattva. Pada saat ini, pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi jauh lebih hijau zamrud daripada sebelumnya. Selain itu, hawa dingin gelap yang samar-samar terpancar darinya juga menghilang.
Pohon kuno Bodhisattva saat ini memberi seseorang perasaan misteri yang damai, surgawi, dan cerdas. Gemerisik-gemerisik, salah satu cabang pohon kuno perlahan diperpanjang. Itu seperti tangan seseorang saat mengusap kepala Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan emosi gembira dari cabang pohon itu. Adalah baik bahwa emosi negatif telah sepenuhnya dihilangkan. Xiaoyan tersenyum. Dia juga menepuk dahan pohon purba Bodhisattva. Setelah itu, kelelahan yang berasal dari jiwanya tiba-tiba melonjak, menyebabkan dia menutup kedua matanya. Selanjutnya, kepalanya juga menunduk. Kelelahan dari memurnikan benih Bodhisattva selama periode waktu ini benar-benar terlalu besar. Meskipun pohon kuno Bodhisattva telah membantunya dengan dokinya yang kelelahan jiwanya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Sekarang Xiaoyan akhirnya rileks, kelelahan dari jiwanya, yang telah dia tekan, tiba-tiba muncul. Itu menyebabkan Xiaoyan tertidur. Bas-bas, suara yang tidak biasa dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva ketika melihat Xiaoyan menundukkan kepalanya dan tertidur. Cahaya zamrud segera meletus dari dalam tubuhnya. Cahaya berubah menjadi tak terhitung banyaknya tangan yang menarik sosok duduk Xiaoyan. Saat keduanya melakukan kontak, banyak riak muncul di tubuh pohon saat Xiaoyan perlahan bergabung dengannya. Dia menjadi seperti patung yang duduk di tengah pohon tanpa bergerak. Segera setelah Xiaoyan ditarik ke dalam pohon purba Bodhisattva, pohon purba Bodhisattva mulai mengayunkan cabang-cabangnya. Gelombang riak yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial terkoyak. Banyak sosok yang menyedihkan dimuntahkan. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok yang telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama Xiaoyan. Kelompok Sun Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang aneh ini. Beberapa ketakutan tetap ada di banyak wajah mereka. Mereka sekarang mengerti bahwa semua yang mereka alami sebelumnya adalah ilusi. Pohon kuno Bodhisattva yang menakutkan. Bahkan mereka yang sekuat Sun Er dan Hun Yu tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka saat ini. Mereka mengingat ilusi dari sebelumnya dan tanpa sadar merasakan bentuk keringat dingin. Jika bukan karena perubahan mendadak ini, mereka akan tetap berada dalam ilusi mereka selamanya. Semua orang secara bertahap pulih. Baru kemudian mereka perlahan-lahan menarik kejutan di dalam hati mereka dan mulai mengamati tempat misterius ini, yang dipenuhi dengan kehidupan yang berdenyut. Pohon kuno Bodhisattva, tempat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, banyak pasang mata berkumpul di pohon kuno seperti batu giok di tengah. Sebuah suara terkejut tanpa sadar dimuntahkan dari mulut orang-orang ini. Setelah mengalami ilusi dari sebelumnya, mereka sangat ketakutan dengan pohon kuno ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis daripada mati dalam ilusi. Xiaoyan GG, mata semua orang yang hadir terfokus pada pohon purba Bodhisattva. Segera setelah itu, Sun Er mengenali sosok kurus di dalam batang pohon. Wajahnya berubah drastis. Xiaoyan, orang-orang yang tersisa melihat apa yang dilihatnya sementara ekspresi Sun Er berubah. Semua ekspresi mereka dengan cepat mengalami berbagai tingkat perubahan. Sun Er, jangan gegabah. Ini mungkin kesempatan yang bagus. Guking yang meraih Sun Er dan mengingatkannya dengan suara yang dalam. Sun Er baru terbangun setelah mendengar kata-kata Guking yang. Dia mengingat dengan benar ingatannya terkait dengan pohon kuno Bodhisattva ini. Sesaat kemudian, dia mulai mengangguk perlahan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon purba Bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua adalah benih Bodhisattva, dan yang ketiga adalah memahami alam dunia melalui pohon purba Bodhisattva. Tidak sulit untuk memahami 2 harta pertama. Kedua harta itu adalah benda berwujud yang dimiliki oleh pohon purba Bodhisattva. Namun, yang ketiga agak kabur dan imajiner. Pohon purba Bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki efek misterius yang memungkinkan seseorang mengalami 100 reinkarnasi. Mereka yang telah menjalani reinkarnasi seperti itu dikabarkan bisa masuk ke kelas Dodi. Meskipun ini hanya rumor, masih ada banyak ahli yang menjadi gila karena legenda yang tidak jelas ini. Adodi adalah level tertinggi yang hanya ada dalam legenda. Bab 1425, bangun setiap pasang mata di ruang yang dipenuhi kehidupan ini berkumpul pada Xiaoyan, yang telah dipeluk oleh pohon kuno. Mata mereka relatif panas. Mereka yang bisa datang ke tempat ini secara alami telah mendengar tentang 3 harta Bodhisattva. Apa yang disebut meditasi di bawah pohon purba Bodhisattva ini mungkin tampak sangat kabur dan tidak terdeteksi,
tetapi potensi yang dapat diberikannya menyebabkan seseorang menjadi gila. Bagaimana orang ini akhirnya mendapatkan keuntungan seperti itu terlebih dahulu? Ekspresi Jiu Feng suram. Bahkan dengan karakternya, dia tidak bisa mengendalikan rasa cemburu yang memenuhi perutnya. Dia lebih suka manfaat besar ini diberikan kepada siapapun kecuali seseorang yang tidak disukainya. Senyum hangat, yang biasanya tergantung di samping wajah Hun Yu, berkurang secara signifikan sementara ekspresi Jiu Feng muram. Jari-jarinya terus bergesekan satu sama lain. Jelas, emosi di hatinya tidak setenang dia muncul di permukaan. Tidak ada yang bisa tetap tenang jika seseorang bisa mendapatkan potensi yang begitu besar. Seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan memanggil para ahli dari klan menggunakan token giok spasial di luar. Pada saat ini, Hun Yu merasa penyesalan terbentuk di dalam hatinya. Jika dia tidak khawatir bahwa para ahli dari klan Gu akan campur tangan, dia akan menghancurkan token giok spasial dan memanggil para ahli dari klan Hun untuk membunuh Xiao Yan saat dia keluar dari gelombang binatang. Karena Xiao Yan bersama klan Gu, Hun Yu tidak bisa menyerangnya dengan paksa. Bagaimanapun, Hun Yu mengerti bahwa orang-orang dari klan Gu ini juga memiliki token giok spasial untuk memanggil ahli klan mereka. Jika mereka akhirnya terjerat satu sama lain di luar pohon, mereka hanya akan menguntungkan yang lain. Hanya pada saat inilah Hun Yu merasakan penyesalan di hatinya, tetapi sudah terlambat. Ruang di tempat ini adalah dunia yang diciptakan. Tidak mungkin riak spasial dibuat di sini, jadi dia tidak bisa memanggil para ahli dari klan Hun. Mata Hun Yu berkedip, dia tiba-tiba menatap Jiu Feng. Keduanya saling melirik. Mereka mampu mendeteksi rasa dingin yang gelap di mata pihak lain, dan dagu mereka dicondongkan dengan lembut dengan cara yang tidak terlihat oleh orang lain. Bang! Hun Yu dan Jiu Feng tiba-tiba bergerak setelah dagu mereka diturunkan. Mereka berubah menjadi dua garis hitam dan muncul di bawah pohon kuno Bodhisattva dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Keduanya mengedarkan Douqi di tubuh mereka saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan, yang telah dipeluk oleh pohon. Dari kelihatannya, mereka berencana membangunkan Xiao Yan dengan paksa dari tidurnya. Hun Yu, beraninya kamu. Kelompok Sun Er mendeteksi tujuan mereka saat kedua sosok itu melesat. Ekspresi mereka berubah drastis. Dua sidik jari dengan cepat terbentuk di depan Sun Er oleh nyala api emas. Kedua sidik jari ini dengan cepat melesat ke arah Hun Yu dan Jiu Feng. Namun, keduanya memutuskan untuk mengabaikan serangan Sun Er. Douqi yang menakutkan hadir di tangan mereka saat mereka dengan kejam membanting ke arah pohon kuno Bodhisattva. Bang! Suara teredam dipancarkan ketika angin palem yang ganas mendarat di pohon kuno Bodhisattva. Sebelum senyum muncul di wajah Hun Yu dan Jiu Feng, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dari tempat telapak tangan mereka mendarat. Greg, sok dengan cepat melonjak ke mata Hun Yu dan Jiu Feng karena kekuatan pembalasan yang menakutkan ini. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar sebelum kekuatan mengerikan itu tanpa rasa takut menyerang tubuh mereka. Semua pertahanan Douqi mereka runtuh saat keduanya terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang dipotong. Mereka memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka membentuk busur di udara. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat Hun Yu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Mereka dengan cepat melihat pohon kuno Bodhisattva dengan sedikit terkejut. Hal ini memang luar biasa. Hah! Mata cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiao Yan di pohon kuno Bodhisattva. Dia hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia tidak terbangun. Matanya yang sedingin es mengayun ke arah Hun Yu dan Jiu Feng saat nyala api kemasan muncul di dalamnya. Para ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix terkejut setelah melihat mata Sun Er. Mereka buru-buru mengumpulkan Hun Yu dan Jiu Feng, yang telah berdiri. Melihat situasinya, mereka tampaknya siap untuk terlibat dalam pertarungan besar dengan perbedaan pendapat sekecil apapun. Sun Er, jangan gegabah. Gu Qing yang menghentikan Sun Er. Matanya menatap kelompok Hun Yu dengan sikap tidak bersahabat. Klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix jelas bekerja sama. Akan sulit untuk menentukan pemenang jika mereka terlibat dalam pertempuran berdarah. Yang terpenting, keributannya akan terlalu besar jika mereka benar-benar bertarung. Mereka akhirnya akan kehilangan lebih dari yang mereka dapatkan jika mereka membangunkan Xiao Yan dari kondisinya. Sun Er juga menyadari kekhawatiran Gu Qing yang di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia mengangguk dan perlahan menarik matanya yang sedingin es.
Matanya segera beralih ke Xiao Yan yang duduk di pohon dengan mata tertutup. Bla, Hun Yu dan Jiu Feng menghapus jejak darah dari sudut mulut mereka. Mereka memandang Xiao Yan, yang terus diam di pohon. Ekspresi gelap dan serius muncul di wajah mereka. Tidak terduga bahwa mereka tidak dapat membangunkannya dari tidurnya bahkan dengan serangan gabungan mereka. Sepertinya pohon purba bodhisattva melindunginya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini? Hun Yu dan Jiu Feng jelas menyadari bahwa kekuatan pembalasan dari sebelumnya telah dilepaskan oleh pohon kuno bodhisattva. Jika tidak, hanya dengan kekuatan Xiao Yan saja, tidak mungkin baginya untuk melawan mereka berdua. Namun demikian, mereka tidak berdaya meskipun menyadari fakta ini. Setelah pertukaran sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua orang di sini, tidak mungkin bagi mereka untuk merusak daun di pohon kuno bodhisattva. Terlepas dari seberapa cemburu yang mereka rasakan di hati mereka hanya bisa menonton karena perlindungan yang ditawarkan oleh pohon purba bodhisattva. Suasana ruang tampak suram setelah Hun Yu dan Jiu Feng menjadi sunyi. Ada dua pihak yang tidak saling berhadapan. Kelompok lain yang tidak termasuk dalam tiga faksi tidak berani campur tangan secara acak dalam pertarungan seperti itu. Mereka berdiri jauh dan mencari metode untuk pergi. Pohon kuno bodhisattva ini tampaknya memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan. Aku ingin tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dalam keadaan normal, Xiao Yan seharusnya juga jatuh ke dalam ilusi. Gu Qing yang melirik kelompok Hun Yu sebelum menoleh untuk berkomentar kepada Sun Er. Aye, Sun Er sedikit mengangguk. Dia berkata, sepertinya tidak mungkin meninggalkan tempat ini. Saya mencoba sebelumnya, tetapi saya tidak dapat merobek celah spasial sekecil apapun. Saya khawatir kita hanya bisa menunggu Xiao Yan GG terbangun. Gu Qing yang mengangguk. Dia juga telah melakukan upaya. Ruang di tempat ini ternyata sangat kuat. Meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya, dia tidak bisa menciptakan riak spasial terkecil sekalipun. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang merobek ruang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Setidaknya kekuatan hidup di tempat ini sangat padat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menunggu beberapa saat. Kailin juga membuka mulutnya untuk berbicara pada saat ini. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Xiao Yan dan pergi. Namun, kita harus tetap berhati-hati terhadap orang-orang itu selama periode waktu ini. Iya, kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Hun Yu dan gengnya jelas memiliki beberapa pikiran buruk. Meskipun itu hanya legenda, mereka sangat tidak mau membiarkan Xiao Yan mengalami reinkarnasi dan pengetahuan dari pohon kuno bodhisattva, terutama jika itu memungkinkan dia untuk mendapatkan potensi untuk mencapai kelas Dodi. Mengingat sikap kedua belah pihak, itu akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xiao Yan mencapai tahap itu. Konsep waktu di dalam tempat misterius ini sangat kabur, tetapi tidak ada yang bisa membuat celah spasial untuk melarikan diri. Semua orang masih merasakan ketakutan karena ilusi yang sangat hidup dari sebelumnya, jadi tidak ada yang benar-benar berani bertindak liar di tempat ini. Meskipun sedikit membosankan, itu setidaknya nyata. Jika seseorang terjebak dalam ilusi itu lagi, mustahil untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Perasaan itu sangat menakutkan. Seiring waktu terus mengalir, semua orang secara bertahap mulai memasuki kondisi pelatihan mereka. Energi di tempat ini dipenuhi dengan kekuatan hidup yang besar. Itu adalah suplemen yang bisa menyehatkan siapapun. Terlebih lagi, jika seseorang menggunakan energi ini untuk menyembuhkan lukanya, itu bahkan akan dapat menghilangkan luka tersembunyi di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, semua orang mulai memasuki kondisi pelatihan saat mereka menunggu. Mereka semua diuntungkan selama periode waktu ini. Tentu saja, kelompok Sun Er secara alami telah mengalokasikan beberapa orang untuk memantau kelompok Hun Yu saat mereka berlatih. Mereka siap untuk langsung beraksi setelah ada masalah. Untungnya, setelah mengalami kekuatan pembalasan, Hun Yu dan Jiu Feng mengerti bahwa tindakan gila apapun tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mereka tidak diam-diam menyerang selama periode waktu ini. Sekitar 1 bulan perlahan berlalu di tempat ini di tengah pelatihan yang membosankan ini. Pohon purba bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Xiao Yan, yang tetap duduk di dalam, seperti nyamuk yang membeku dalam damar. Dia tidak bergerak dan bahkan auranya telah menghilang dari indera semua orang. Kadang-kadang, bahkan kelompok Sun Er akan merasa panik di hati mereka. Untungnya,
Mereka masih mempertahankan pemikiran rasional mereka dan tidak melakukan apapun karena kepanikan ini. Meskipun mereka mempertahankan akal sehat mereka, yang lain gelisah dan mulai menjadi gila dengan aliran waktu. Lagi pula, tidak ada yang mau terjebak di tempat ini selamanya. Jika itu masalahnya, apa perbedaan antara mereka dan seorang tahanan? Iritasi ini berlanjut selama 7 hari sebelum beberapa orang akhirnya tidak dapat menahan kegilaan di hati mereka. Mata orang-orang ini menjadi merah, dan mereka bersiap untuk bertarung dengan pohon purba bodhisattva ketika sosok manusia yang duduk di dalamnya akhirnya bergetar. Mata itu, yang telah tertutup selama sebulan, perlahan terbuka di depan banyak tatapan kaget. Bab 1426, Reinkarnasi 100 Kehidupan, 9 Puncak Perubahan. Ruang ini, yang dipenuhi dengan kekuatan hidup, tiba-tiba berfluktuasi setelah orang di dalam pohon kuno bodhisattva perlahan membuka matanya. Semua orang melihat sepasang mata hitam pekat di dalam pohon kuno bodhisattva. Pada saat itu, semua orang sepertinya melihat ekspresi berpengalaman lama yang sepertinya telah melihat semua yang ada di dunia. Perasaan semacam ini berasal dari dalam jiwa orang itu dan tidak mungkin untuk ditiru. Xiaoyan GG, Sun Er menatap Xiaoyan, yang telah membuka matanya. Murid-muridnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Mata orang ini benar-benar menembus orang lain. Kelompok Hunyu bertukar pandang satu sama lain. Mereka merasakan perasaan yang berbeda dari yang lain. Dari indera mereka merasa seolah-olah jiwa mereka telah terpapar pada Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Perasaan ini penuh dengan ketidaknyamanan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan, yang masih dipeluk oleh pohon kuno bodhisattva. Mereka hanya membaca tentang mereka yang dapat berlatih di bawah pohon kuno bodhisattva dalam beberapa teks kuno. Oleh karena itu, mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan ini. Xiao Yan, yang berada di bawah pohon kuno bodhisattva, memiliki ekspresi kehilangan total di depan banyak pasang mata. Matanya perlahan menyapu mereka semua. Akhirnya, mereka berhenti di grup Sun Er. Mata itu, yang dipenuhi dengan pengalaman dan usia, mulai mengungkapkan kilatan yang familiar. Sun Er, Xiao Yan perlahan membuka mulutnya. Sesaat kemudian, suara agak serak yang berisi nada tua perlahan-lahan ditransmisikan dari pohon kuno bodhisattva. Ekspresi siapapun yang mendengar suara ini tanpa sadar berubah. Nada ini benar-benar berbeda dari nada Xiao Yan di masa lalu. Namun, ekspresi tua dan berpengalaman yang menembus mata Xiao Yan, perlahan ditarik setelah suara tua ini terdengar. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Ekspresi lama dan berpengalaman telah benar-benar menghilang, seolah-olah telah masuk jauh ke dalam jiwa Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mendeteksinya. Hah? Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah ekspresi tua dan berpengalaman ini menghilang. Dia perlahan menghembuskan seteguk uap hijau zamrud. Segera setelah itu, dia berdiri dari pohon kuno bodhisattva dan perlahan melangkah maju di depan mata banyak orang. Sebuah riak terbentuk di permukaan pohon kuno bodhisattva saat tubuh Xiao Yan menyentuhnya. Tubuhnya tampak seperti cairan saat perlahan-lahan meluncur melalui pohon kuno bodhisattva yang sangat keras. Aku akhirnya kembali. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas setelah berjalan menjauh dari pohon kuno bodhisattva. Tawanya yang jernih membuat kelompok Sun Er menghela nafas lega. Untungnya, ini adalah suara lama Xiao Yan. Xiao Yan GG, kamu baik-baik saja. Sun Er dengan cepat melangkah maju. Matanya yang cantik terus menyapu Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan. Saya baik-baik saja. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tangannya tanpa sadar menyentuh rambut hitam mulus Sun Er saat perasaan mendalam melintas di matanya. Di mata orang lain, dia sepertinya hanya menghabiskan 1 bulan di dalam pohon kuno bodhisattva. Namun, dia mengerti bahwa jiwanya telah mengalami 100 reinkarnasi di dalam pohon kuno bodhisattva. Jika pikirannya tidak kuat, dia akan tersesat dalam reinkarnasi itu. Untungnya, dia telah melalui pengalaman dengan hati yang teguh dan akhirnya kembali. Dalam waktu sebulan yang singkat, dia telah mengalami terlalu banyak nyawa dan terlalu banyak kematian. Tingkat bahaya jelas tidak berbeda dengan bertarung dengan Dou Sheng asli. Sun Er tidak menghindar saat dia menatap mata Xiao Yan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang dialami Xiao Yan, dia yakin akan satu hal, pelatihan 1 bulan ini tidak semudah yang dia tunjukkan. Karena Xiao Yan tidak mau mengatakan lebih banyak, dia tentu tidak akan bertanya. Terima kasih. Xiao Yan menoleh.
Matanya beralih ke pohon kuno Bodhisattva. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Gemerisik-gemerisik. Pohon purba Bodhisattva, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama sebulan, tiba-tiba bergoyang ketika mendengar ucapan terima kasih Xiaoyan. Itu mengeluarkan suara gemerisik, menyebabkan semua orang merasa kagum. Benda ini sebenarnya memiliki kecerdasan, tetapi tidak mau repot dengan mereka. Auramu, sepertinya aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bisakah Anda menerobos ke kelas Ban Seng? Gu Qing yang berjalan ke depan dan bertanya dengan lembut. Nada suaranya mengandung ketidakpercayaan karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura Xiaoyan. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Ban Seng di klan tidak pernah berikan padanya. Bagaimana bisa semudah ini? Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong kepada Gu Qing yang. Saat ini dia belum melakukan terobosan ke kelas Ban Seng. Dia hanya puncak perubahan ke-9 Dousun. Tentu saja, dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai orang lain bahkan dengan 1 dekade pelatihan. Kecepatan ini sangat mengejutkan, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa 1 bulan di mata orang lain adalah 1 abad baginya. Dia menggunakan 100 tahun untuk memperbaiki Douqi-nya dan berulang kali mengompresnya. Baru kemudian Douqi di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Dousun. Kecepatan seperti ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya, itu relatif lambat. Namun, Xiaoyan juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang diperolehnya dari nol. Bahkan kekuatan yang diperoleh dari pelatihan reinkarnasi ini telah berulang kali ditekan olehnya. Dia tidak berani membiarkan kekuatannya melambung terlalu banyak. Ambisinya sangat besar, dan dia tidak ingin mengorbankan keuntungan masa depannya untuk beberapa keuntungan kecil. Gu Qing yang terkejut saat melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Gu Qing yang saat ini tidak dapat melihat melalui Xiaoyan. Xiaoyan menarik matanya. Dia tiba-tiba menoleh ke Hun Yu, Jiu Feng, dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat mengedarkan Douqi di dalam tubuh mereka ketika mereka melihat Xiaoyan menoleh. Mata mereka dingin saat mereka dengan hati-hati menatapnya. Mereka semua akan menyerang jika Xiaoyan menunjukkan tindakan yang tidak biasa. Sebuah ejekan terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat melihat reaksi keduanya. Jika dia bertemu dengan keduanya sebelum memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia pasti akan sangat takut pada mereka, tetapi sekarang ketakutan ini telah sepenuhnya hilang karena dia saat ini benar-benar yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan keduanya di telapak tangannya. Kekuatan besar yang melonjak di dalam tubuhnya memberi Xiaoyan perasaan sederhana ini. Hun Yu dan Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat senyum di wajah Xiaoyan, terutama Hun Yu. Senyum hangat yang selalu hadir di wajahnya telah memucat. Ekspresi gelap memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahaya nyata dari Xiaoyan saat ini. Selain orang gila dalam klan Hun, Xiaoyan di depannya sekarang adalah orang kedua dari generasi yang sama yang memberinya perasaan bahaya yang samar-samar ini. Bocah ini tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva. Ekspresi Jiu Feng suram. Jika dia tahu bahwa Xiaoyan akan mengalami kesempatan yang begitu beruntung, dia tidak akan menahan diri saat pertama kali mereka bertemu. Dia akan campur tangan dan membunuhnya, dan kemudian masalah sekarang tidak akan terjadi. Namun, Jiu Feng tidak menyadari bahwa semua orang yang hadir masih akan terjebak dalam ilusi jika Xiaoyan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif dari elit Dodi dari pohon kuno Bodhisattva. Di masa depan, mereka semua akan berakhir dengan nasib yang mirip dengan boneka Ban Seng yang mereka temui sebelumnya. Bas-bas. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba terpancar dari pohon kuno Bodhisattva sementara emosi semua orang bergejolak karena transformasi Xiaoyan. Sesuatu sepertinya dimuntahkan. Rombongan Hun Yu buru-buru mundur saat melihat pohon purba Bodhisattva bergerak. Mereka sudah mengalami betapa menakutkannya itu. Secara alami, mereka tidak berani meremehkannya. Namun, suara teredam lembut muncul berkali-kali dari dalam pohon Bodhisattva kuno sementara mereka menarik banyak titik cahaya hijau zamrud yang dimuntahkan darinya. Akhirnya, titik-titik cahaya ini tetap menggantung di udara seperti bunga yang dihamburkan oleh peri. Benih Bodhisattva. Semua orang terkejut ketika mereka melihat titik-titik cahaya ini. Banyak seruan tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Mereka sebenarnya adalah semua benih Bodhisattva. Kelompok Hun Yu juga melihat titik cahaya zamrud dengan kaget.
Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa pohon purba bodhisattva akan memuntahkan lebih dari 20 benih bodhisattva ini yang sangat langka di dunia luar. Merebut. Mata kebanyakan orang memerah setelah merasa kaget. Banyak daukis yang agung tiba-tiba melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi sinar cahaya yang dengan liar meraih titik-titik lampu hijau ini. Xiao Yan hanya tertawa setelah melihat mata merah kelompok Hun Yu. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan titik-titik lampu hijau itu sepertinya telah dipanggil. Mereka mengeluarkan suara swoosh saat mereka menghindari tangan orang-orang yang mencoba meraihnya. Semuanya berkumpul di tangan Xiao Yan setelah beberapa kilatan. Terima kasih atas hadiahmu, saudara bodhisattva. Xiao Yan menoleh dan tersenyum ke pohon purba bodhisattva setelah meraih benih bodhisattva ini. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya. Beberapa benih kuno bodhisattva di tangannya melesat keluar dan muncul di depan Sun Er, Kailin, Gu Qingyang, dan anggota kelompoknya yang lain. Kakak Xiao, terima kasih. Gu Qingyang, Gu Xing, dan beberapa orang lainnya memandang benih bodhisattva di depan mereka dengan mata panas. Mereka tanpa basa-basi meraihnya sebelum menangkupkan tangan mereka untuk berterima kasih kepada Xiao Yan. Haha, tidak apa-apa. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekelompok orang bermata merah sebelum menjentikkan jarinya sekali lagi. Sepasang benih bodhisattva terbang keluar dan berhenti di depan beberapa ahli netral. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan menyebabkan beberapa ahli terkejut. Mereka buru-buru meraih benih bodhisattva di depan mereka saat ekspresi bersyukur muncul di mata mereka. Mereka dengan cepat bergerak ke samping. Mereka sangat menyadari bahwa Xiao Yan tidak ingin mereka terlibat dalam masalah selanjutnya. Kelompok Hun Yu dan Jiu Feng menatap Xiao Yan, yang sedang membagikan benih bodhisattva, dengan ekspresi muram. Cahaya merah berkedip di mata mereka. Kamu meminta untuk mati. Jiu Feng akhirnya tidak dapat mengendalikan amarah di hatinya saat lampu merah di matanya menjadi lebih pekat. Teriakan marah yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar ruang ini. Bab 1427, penekanan mutlak. Xiao Yan menoleh perlahan setelah mendengar teriakan marah Jiu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya yang dingin seperti binatang buas saat mereka menatap Jiu Feng. Jiu Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di kulitnya saat Xiao Yan menatapnya. Baru kemudian dia memulihkan sebagian dari kesejukannya. Ekspresinya terus tetap cukup suram dan dingin. Matanya tidak menyerah dan terus menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang padat. Kami telah memasuki pohon kuno bodhisattva bersama-sama dan mengalami begitu banyak rintangan. Namun, Anda sekarang berencana untuk mengambil semua benih bodhisattva. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak masuk akal. Saya khawatir ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Anda seharusnya berpikir untuk berbicara dengan kepalan tangan Anda, kan? Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa jika bukan karena kekuatannya menghalangi Jiu Feng, kemungkinan Jiu Feng akan menyerang dan dengan paksa mengambil benih bodhisattva itu. Menjadi masuk akal, ini adalah semacam perlindungan yang dicari oleh yang lemah dalam menghadapi kekuatan besar. Sudut mata Jiu Feng berkedut beberapa kali. Keinginan membunuh yang tidak dapat ditekan melonjak di dalam hatinya, tetapi untungnya dia mempertahankan beberapa pemikiran rasional dan tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Hun Yu. Suaranya muram saat dia berkata, Saudara Hun Yu, jangan katakan padaku bahwa kamu senang dia mengambil semua benih bodhisattva, membuat usaha kita selama periode waktu ini menjadi sia-sia, kan? Ekspresi Hun Yu tenang. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, kedua matanya berkedip dengan ekspresi menyeramkan dan menunjukkan ketidakpuasan di hatinya. Terlepas dari seberapa perhitungannya dia masih kesulitan menahan amarah dan keinginannya untuk membunuh saat ini. Xiao Yan, bagikan 8 benih bodhisattva ke klan Hun saya dan pihak Heaven Demon Phoenix untuk mengakhiri masalah ini. Hun Yu terdiam sesaat sebelum suaranya yang sedingin es akhirnya keluar. Xiao Yan tersenyum. Dia membuka tangannya dan 11 benih bodhisattva duduk di telapak tangannya. Jika dia memberikan 8 benih bodhisattva kepada mereka, dia hanya akan memiliki 3 yang tersisa. Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan Xiao Yan. Selain itu, benih bodhisattva ini memiliki efek misterius meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Dosheng, dan benih dapat digunakan untuk memurnikan pil bodhisattva. Pil obat tingkat 8 ini, yang dapat memanggil pil lightning 9 warna, dapat menyebabkan banyak 9 ahli perubahan puncak Douzun menjadi gila.
Jika dia memberikan benih bodhisattva ini kepada mereka, kedua faksi ini mungkin memiliki lebih banyak orang yang menerobos ke kelas Doseng. Akankah Xiao Yan akhirnya menciptakan musuh yang kuat tanpa alasan? Dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Oleh karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan perlahan menjawab, "Aku menolak." Suasana tempat ini menjadi tegang setelah dua kata Xiao Yan perlahan terdengar. Sebuah tekanan menekan hati semua orang. Mereka tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Ekspresi Hun Yu menjadi tidak stabil setelah Xiao Yan mengucapkan dua kata itu. Hun Yu memelototi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu dulu." Bang! Setelah kata terakhir Hun Yu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepaskan douki mereka tanpa menahan diri. Tubuh mereka berkelebat saat mereka mengepung kelompok Xiao Yan. Ekspresi kelompok Sun Er berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix menyerang pada saat yang sama. Mereka melangkah maju dan douki di dalam tubuh mereka mulai beredar. "Hun Yu, apakah kamu benar-benar berencana memulai perang besar antara klan Gu dan klan Hun?" Gu King yang dengan dingin berteriak, Perang besar, klan Hun saya tidak pernah takut dengan klan Gu Anda. Kami telah meninggalkan Anda dalam damai begitu lama untuk memberi Anda semua sedikit lebih banyak waktu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Hun saya tidak berani menyentuh Anda?" Senyum teduh terangkat di wajah Hun Yu ketika dia mendengar tangisan Gu King Yang. Matanya yang padat beralih kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, "Namamu baru-baru ini beredar di sekitar klan Hunku. Bahkan Tianzun keempat gagal. Saat itu, saya memberitahu mereka bahwa kita harus bertindak tegas jika kita akan bertindak sama sekali, tetapi orang-orang tua itu jelas tidak peduli. Kamu hanya berhasil bertahan sekarang karena mereka tidak peduli, namun, kupikir kita harus mengakhiri sikap tidak peduli ini." Sebuah douki hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Hun Yu ke segala arah setelah kata-katanya terdengar. Gelombang demi gelombang riak dingin terus menyebar dari tubuhnya. Ekspresi serius muncul di wajah kelompok Sun Er ketika mereka merasakan riak agung yang menyebar dari tubuh Hun Yu. Hun Yu ini bisa berada di peringkat 3 teratas di antara generasi muda klan Hun. Orang seperti itu relatif merepotkan untuk dihadapi. "Serahkan Xiao Yan padaku, Saudara Jiu Feng, yang lain akan diblokir oleh suku Heaven Demon Phoenix dan ahli lainnya dari klan Hun." Jiu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Hun Yu. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Aku ingin menghadapi bocah ini dalam pertempuran, tetapi karena Saudara Hun Yu telah berbicara, aku akan menyerahkannya padamu." Menyerang. Bang! Keinginan membunuh melonjak di mata banyak ahli di sekitar kelompok Sun Er setelah tangisan dingin Jiu Feng terdengar. Pilar douki yang kuat bersiul ke arah kelompok Sun Er tanpa ampun. Dihadapkan dengan serangan banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Sun Er mendengus dingin. Lengan baju mereka diayunkan dan pilar douki itu dimusnahkan ketika mereka masih berjarak 10 kaki dari tubuh mereka. Meskipun kelompok mereka lebih kecil dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kualitas mereka sedikit lebih baik. "Xiao Yan GG, kenapa kamu tidak meninggalkan Hun Yu untuk aku tangani?" Sun Er menoleh ke Xiao Yan saat dia menghancurkan pilar douki yang bergegas. "Tidak perlu untuk itu." Xiao Yan samar-samar tersenyum. Sebelum dia memasuki pohon kuno Bodhisattva, dia hanya akan bisa mendapatkan kemenangan melawan Hun Yu, yang merupakan 6 perubahan puncak Douzun, jika dia menggunakan lotus api. Sekarang, tingkat Xiao Yan dan kekuatan bertarung benar-benar melampaui Hun Yu. Apa yang dimiliki Hun Yu yang memungkinkan dia bertarung dengan Xiao Yan? Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Ahli netral yang tersisa kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih Bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya banyak. Xiao Yan melirik beberapa ahli netral yang telah mundur ke kejauhan. Orang-orang ini cukup kuat. Jika mereka membantu kelompok Hun Yu, tekanan yang akan mereka hadapi akan meningkat. Jika Xiao Yan tidak khawatir tentang mereka bergabung dengan musuh-musuhnya, dia akan senang untuk mempertahankan beberapa benih Bodhisattva lagi. "Kamu harus berhati-hati." Sun Er tidak bersikeras setelah mendengar kata-katanya. Dia hanya mengangguk. Xiao Yan tersenyum. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun.
Orang-orang itu memberi jalan ketika dia berjalan keluar. Hanya setelah Xiaoyan keluar dari lingkaran mereka mereformasi bentuk di sekitar kelompok Sun Er. The Two Ancient God jadi seharusnya ada di tanganmu, kan? Kilatan hitam melintas di mata Hun Yu. Dia bertanya sambil melihat Xiaoyan perlahan berjalan ke depan dan berhenti agak jauh. Anda ingin, ayo ambil. Xiaoyan tertawa. Hun Yu menyipitkan matanya. Ekspresi gelap dan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat seperti batu giok. Wajah tersenyum Xiaoyan menyebabkan keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Bocah lidah silet, Hun Yu dengan dingin tertawa. Xiaoyan tersenyum sambil menatap Hun Yu di depannya. Dia berkata, berhentilah memainkan game-game ini, mereka tidak berguna di depanku. Xiaoyan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke ruang kosong di sebelah kirinya setelah kata-katanya terdengar. Angin panas terbentuk di tinjunya saat fluktuasi intens segera terbentuk di ruang itu. Setelah itu, sosok terhuyung-huyung keluar dari udara tipis dan sedih terbang kembali. Orang itu secara mengejutkan adalah Hun Yu. Wajah Hun Yu berubah muram setelah dipaksa mundur oleh pukulan Xiaoyan. Dia melirik ke after image yang berangsur-angsur memucat. Tak disangka indera Xiaoyan begitu tajam. Xiaoyan melirik wajah suram Hun Yu. Dia melirik pertempuran kacau di kejauhan sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa menunda lagi, dia mengambil langkah maju, dan aura yang sangat luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Aura ini menyapu seluruh ruang saat itu muncul. Beberapa individu yang lebih lemah samar-samar merasakan tekanan. 9 perubahan puncak Douzun. Ekspresi para ahli netral di kejauhan itu tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan besar dari aura ini. Wajah mereka mengungkapkan keterkejutan mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Mereka semua yakin bahwa Xiaoyan tidak memiliki kekuatan ini sebulan yang lalu. Wajah Hun Yu berkedut saat ini. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiaoyan tidak takut padanya. Jawabannya adalah karena kekuatan Xiaoyan sudah jauh melampaui. Jadi bagaimana jika kekuatanmu berada pada perubahan ke-9 dari puncak Douzun? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Hun Yu menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat tato klan ini muncul. Auranya mendekati level Xiaoyan dalam sekejap mata. 8 perubahan, ya, sayangnya, ini masih belum cukup. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat merasakan aura Hun Yu. Kita akan tahu apakah itu cukup setelah bertukar pukulan. Hun Yu dengan dingin tertawa. Segel tangannya berubah, dan dia membentuk banyak segel yang rumit. Doki yang dingin di dalam tubuhnya membentuk telapak tangan hitam yang menakutkan di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Tangisan menyedihkan yang tajam terus dipancarkan dari telapak tangan. Ada wajah yang tampak biadab samar-samar terlihat di atasnya. Telapak tangan penghancur jiwa. Hun Yu berteriak marah setelah tangisan menyedihkan dari telapak tangan menjadi intens. Telapak tangan hitam gelap itu dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan hitam gelap itu tidak terlalu besar, tetapi berisi doki yang sangat gelap, dingin, dan kuat. Hun Yu mengerti bahwa dia akan kalah jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Xiaoyan yang jauh lebih kuat. Aku sudah mengatakan, itu tidak cukup. Xiaoyan terus menggelengkan kepalanya perlahan bahkan saat telapak tangan kuat Hun Yu terus ke arahnya. Setelah itu, dia mengambil 2 langkah lembut ke depan dan muncul di depan telapak tangan Hun Yu. Hun Yu melihat dengan mata terkejut saat api panas tiba-tiba keluar dari tangan kanan Xiaoyan. Akhirnya, dengan lembut menghantam telapak tangan hitam pekat itu. Retakan, kebuntuan berlangsung sesaat saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, semua orang yang menonton tercengang melihat bahwa telapak tangan hitam pekat, yang telah mengumpulkan sebagian besar doki Hun Yu, dengan mudah pecah oleh serangan acak dari tangan Xiaoyan. Kekuatan ini benar-benar menekan serangan karena berasal dari level yang sama sekali berbeda. Bab 1428, Ruang Pecah Bang. Telapak tangan hitam pecah di depan mata semua orang dan tidak berubah menjadi apa-apa. Bagaimana ini mungkin? Kejutan melonjak dari hati Hun Yu ketika dia melihat Xiaoyan secara acak menyebarkan telapak penghancur jiwa miliknya. Dia menatap sosok di depannya dengan tidak percaya. Dia sangat menyadari kekuatan palem penghancur jiwa. Seorang ahli Douzun puncak 9 perubahan biasa tidak akan dapat menerimanya, apalagi secara langsung,
Karena telapak tangan itu mengandung energi dingin yang gelap yang mengikis jiwa seseorang, namun telapak tangannya yang kuat tidak berarti bagi Xiaoyan. Apakah anggota klan Hun hanya memiliki trik seperti itu? Sosok Xiaoyan berjalan di udara. Dia menatap Hun Yu, yang memasang ekspresi jelek, dan tertawa. Xiaoyan, kamu tidak boleh terlalu sombong. Ekspresi Hun Yu adalah kegelapan yang berbahaya saat dia menatap Xiaoyan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia jelas mengerti bahwa Xiaoyan tidak akan cocok untuknya jika Xiaoyan tidak berlatih selama 1 bulan di dalam pohon bodhisattva kuno, tetapi tidak satu pun dari banyak kemungkinan situasi yang bisa terjadi adalah kenyataan. Haha, Xiaoyan tersenyum ketika dia mendengar tangisan Hun Yu yang gelap dan dingin. Tangan Xiaoyan tiba-tiba terayun dan sekelompok besar api panas meletus dari lengan bajunya. Setelah itu, nyala api membentuk tangan api setinggi 1000 kaki yang meraih Hun Yu dengan kecepatan seperti kilat. Hun Yun mengatupkan giginya karena tidak puas saat melihat serangan Xiaoyan. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya sebelum berubah menjadi banyak binatang kabut hitam yang ganas. Mereka berteriak dengan liar saat mereka menerkam ke arah tangan api besar itu. Bang-bang, tangan api besar menghantam binatang hitam ini. Ketika binatang kabut hitam ganas bertabrakan dengan tangan, mereka semua meledak menjadi asap dalam sekejap. Setelah itu, mereka diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Betapa keras kepala, Xiaoyan samar-samar tersenyum saat melihat hasil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan api besar itu tiba-tiba melintas. Itu di atas kepala Hun Yu ketika muncul berikutnya sebelum dibanting dengan kejam. Bang! Tangan api besar menabrak tubuh Hun Yu karena dia tidak bisa mengelak. Kabut hitam yang menempel di sekujur tubuhnya tersebar saat angin panas dan kuat mengalir ke dalamnya melalui semua pori-porinya. Greg, Douki dalam tubuh Hun Yu tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan melawan angin yang sangat panas dan liar ini. Saat tubuhnya secara paksa terkoyak oleh panas yang tidak biasa itu, lebih banyak angin masuk seperti ular berbisa. Ekspresinya memucat saat seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Tubuhnya juga melesat ke belakang dan mendarat di tanah. Mendesis. Kelompok ahli netral di kejauhan dengan lembut menghirup udara sejuk saat mereka melihat Xiaoyan melukai Hun Yu hanya dengan serangan telapak tangan. Hati mereka bersukacita karena mereka tidak dengan rakus ikut campur sebelumnya. Jika tidak, mereka akan lebih menderita daripada Hun Yu. Setelah mengirim Hun Yu terbang dengan telapak tangan, Xiaoyan melirik medan pertempuran yang kacau tidak jauh. Dia tertawa dingin saat tangannya meluncur ke arah pertempuran. Beberapa pukulan dilemparkan ke udara dan angin yang menakutkan menembus ruang kosong sebelum menabrak tubuh beberapa ahli klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang kuat menyebabkan orang-orang itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kelompok Jiu Feng memulai. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat Hun Yu terbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Ekspresi mereka mengalami perubahan drastis. Hun Yu benar-benar telah dihabisi secepat ini. Gelombang kekacauan yang mengerikan muncul di dalam hati Jiu Feng. Bahkan ia tidak mampu mengalahkan Hun Yu dalam waktu yang singkat, namun Hun Yu muncul seperti anjing mati dalam waktu kurang dari 10 menit di tangan Xiaoyan. Apakah kamu berencana untuk bertarung secara pribadi? Mata Xiaoyan melesat ke arah Jiu Feng. Suaranya yang samar menyebabkan tangan Jiu Feng gemetar. Wajah Jiu Feng berubah-ubah, tetapi di akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Hun Yun dikalahkan dengan sangat menyedihkan, apalagi tentang dia. Situasi hari ini tidak ada harapan. Bocah ini sudah menjadi sangat kuat. Hanya tetua agung dalam suku yang bisa menghabisinya. Mata Jiu Feng berkedip. Akhirnya, dia menelan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Mengungkapkan niat untuk membunuh pada saat ini hanya akan menghasilkan nasib yang mirip dengan Hun Yu. Xiaoyan melirik Hun Yu di kejauhan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Setelah menekan semua orang dengan kata-katanya, keinginan membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia dan klan Hun adalah musuh yang tidak akan beristirahat sampai pihak lain mati. Hun Yu ini adalah salah satu individu paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Jika dia bisa membunuhnya, bahkan klan Hun akan merasakan sakit. Karena ini masalahnya, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari klan Hun pergi apapun yang terjadi. Gemerisik-gemerisik. Sementara Xiaoyan telah memutuskan untuk mempertahankan kelompok Hun Yu di tempat ini selamanya, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri diam di tengah ruang ini, tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik sebelum gelombang demi gelombang riak mulai muncul.
Apakah dunia ini akan runtuh? Xiao Yan terkejut setelah melihat bentuk riak ini. Dia segera merajut alisnya. Pohon purba bodhisattva tidak akan terus ada di dunia selamanya. Setelah ia memuntahkan benih bodhisattvanya, ia akan sekali lagi tenggelam ke dalam tanah dan beristirahat. Itu hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Perubahan yang tidak biasa menyebabkan semua orang panik. Medan pertempuran juga dengan cepat tersebar saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hun Yu. Setelah itu, mereka berkumpul bersama dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mata mereka berhati-hati saat mereka melirik antara Xiao Yan dan ruang sekitarnya. Saudara Hun Yu, apakah kamu baik-baik saja? Jiu Feng melirik Hun Yu yang tampak pucat dan bertanya dengan lembut. Hun Yu menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, bibirnya bergetar. Tubuh Jiu Feng menegang sebelum dia mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Gemerisik gemerisik gemerisik. Fluktuasi spasial menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Tiba-tiba, garis retakan muncul dan pilar cahaya yang mencolok keluar dari sana. Retak-retak-retak. Setelah retakan pertama muncul, semakin banyak irisan spasial terus muncul ke permukaan. Dalam beberapa menit, ruang yang sangat padat itu telah mendapatkan ribuan lubang. Akhirnya, itu meledak di depan mata semua orang yang panik. Bagian terdalam dari wilayah Wastelen kuno, pohon kuno bodhisattva yang sangat besar berdiri sendiri di dalam padang rumput ini. Udara yang luar biasa dan menyegarkan terus menyebar dari sana ke segala arah, memperlihatkan pemandangan yang spektakuler. Beberapa sosok duduk tidak jauh dari pohon purba bodhisattva. Mereka adalah Nalan Yanran dan yang lainnya yang tertinggal. Ada juga beberapa ahli lain yang telah menyerang melalui gelombang binatang. Semua orang yang hadir telah sepenuhnya sembuh dari luka mereka, tetapi mereka tidak mau pergi begitu saja. Karena itu, mereka terus berjaga-jaga. Gemerisik-gemerisik. Suara gemerisik tiba-tiba muncul di dataran berumput yang tenang. Pohon purba bodhisattva di tengah lapangan tidak bergerak selama sebulan, tetapi tiba-tiba, ia mulai mengeluarkan cahaya zamrud yang menyilaukan. Segera setelah itu, banyak sosok yang menyedihkan lolos dari cahaya ini dan mendarat di tanah sekitarnya. Guru, adegan tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Kegembiraan liar muncul saat kelompok Nalan Yanran buru-buru berdiri. Mata mereka dengan senang hati melihat sosok yang tidak jauh. Kami akhirnya keluar. Kelompok Buking yang menghirup udara segar padang rumput dalam-dalam. Mereka merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Bagaimana orang luar bisa membayangkan jenis bahaya yang mereka alami selama 1 bulan yang singkat ini? Ilusi menakutkan itu akan tetap ada di pikiran mereka setelah waktu yang lama. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Transformasinya adalah yang terbesar selama 1 bulan ini. Meskipun baru sebulan di mata orang lain, dia telah mengalami 100 reinkarnasi. Pelatihan reinkarnasi mungkin tidak memungkinkan kekuatannya untuk benar-benar melambung, tetapi tanpa sadar telah meninggalkan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Gemerisik-gemerisik. Pohon purba bodhisattva mulai bergetar setelah orang terakhir dilempar keluar. Sebuah cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno bodhisattva. Tanah tampak berubah menjadi cair karena cahaya ini, dan pohon bodhisattva purba perlahan memasuki bumi melalui cairan ini. Ekspresi banyak orang berubah saat melihat pohon purba bodhisattva memasuki tanah. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bahkan seorang elit Douseng tidak akan dapat menemukan pohon kuno bodhisattva begitu ia berada di bawah tanah. Dengan kata lain, saat berikutnya seseorang dapat melihat pohon purba bodhisattva adalah ketika pohon itu muncul lagi di dunia. Mungkin ribuan tahun sudah berlalu saat itu. Sayangnya, kami tidak menemukan hati bodhisattva. Buking yang dengan lembut menghela nafas dan meratap dengan agak menyesal saat dia melihat pohon bodhisattva kuno perlahan tenggelam ke dalam tanah. Xiao Yan, yang telah mendengar kata-kata ini, tersenyum. Tangannya dengan lembut mengusap bagian dadanya di mana jantung sebening kristal seperti zamrud sekarang berada. Ini adalah hati bodhisattva yang legendaris, tetapi Xiao Yan belum memperbaikinya. Begitu dia benar-benar memperbaikinya, dia akan bisa masuk ke kelas Douseng. Saudara Bodhisattva, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di masa yang akan datang. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat menyaksikan pohon kuno Bodhisattva tenggelam lebih dalam di bawah tanah. Hatinya merasakan sedikit penyesalan. Pohon purba Bodhisattva ini tidak memiliki kecerdasan sejati.
Kalau tidak, itu akan menjadi ahli sejati di benua Doki. Jika dia bisa berteman dengannya, bantuan yang akan diberikannya akan luar biasa. Bang! Pohon purba bodhisattva akhirnya tenggelam ke tanah di depan banyak pasang mata. Setelah jejak terakhir dari cahaya zamrud menghilang, dataran berumput ini sekali lagi menjadi kosong. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pohon kuno bodhisattva benar-benar menghilang. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Itu seperti penjara telah menyegel mereka. Bab 1429, Tianzun kedua, Sein Guyu tulang TL, Gu yang Anda sebutkan terkait dengan kata untuk tulang dan tidak terkait dengan klan Gu. Distorsi ruang yang intens menyegel seluruh area ini. Fluktuasi spasial apapun tidak dapat merembes keluar darinya. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia menoleh. Dia melihat ke arah asal fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi besar Heaven Phoenix berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit diselimuti oleh surga Phoenix yang ilusi ini. Riak spasial dari sebelumnya datang dari tubuhnya. Sepertinya kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix akan menjadi orang lain. Hati Jiu Feng bergetar saat melihat tatapan gelap dan pekat Xiaoyan menyapu. Jiu Feng segera berteriak dengan suara yang dalam, "Hun Yu, kenapa kamu tidak berakting?" Senyum dingin muncul di wajah Hun Yu ketika dia mendengar tangisan Jiu Feng. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens menyapu gulungan setelah hancur. Kekuatan spasial ini dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Menggumpal, tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah dia mengambil kekuatan spasial yang intens ini. Air mata spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang itu. Aura mengerikan tersapu seperti badai dari tempat itu. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan mendadak dalam ekspresi mereka setelah merasakan aura mengerikan yang menyebar. Mereka berseru, "Ban Seng Elit." Ekspresi Xiaoyan serius. Orang-orang sialan ini belum menyerah. Mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kilatan dingin berkedip di mata Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api keluar dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Binatang api muncul di depan air mata spasial sambil memancarkan suhu tinggi, tetapi sebelum bisa meledak, tangan seperti tulang putih padat tiba-tiba terulur dari celah spasial. Itu meraih api dan kabut hitam melonjak. Nyala api itu terkikis menjadi apa-apa. Batuk-batuk, "Hun Yu, tidak terduga bahkan kamu tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiao." Suara orang tua yang batuk perlahan-lahan dipancarkan dari celah spasial setelah tangan putih keriput itu terulur. Setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan perlahan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Sosok sesepuh ini sangat bengkok. Tangannya memegang tongkat kerangka. Kedua matanya sedalam cahaya hijau tenang yang dipancarkan dari keduanya. Dia memberi seseorang perasaan yang sangat jahat dan aneh. Kecelakaan terjadi. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Hun Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata orang tua itu. Setelah itu, dia menatap Xiaoyan dan berkata, dia berlatih selama sebulan di bawah pohon kuno bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tahap ke-9 dari kelas puncak Dosun. Selain itu, ia masih memiliki beberapa benih bodhisattva di tangannya. Penatua Gu Anda harus campur tangan untuk mempertahankannya. Oh, orang tua bernama Elder Gu Yu itu sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya, yang berisi cahaya hijau, mendarat di Xiaoyan. Senyum aneh muncul di wajahnya yang keriput. Tidak terduga bahwa bocah ini telah menemukan keberuntungan seperti itu. Xiaoyan mengerutkan kening saat berhadapan dengan mata mengamati Gu Yu. Dia perlahan menghembuskan napas. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Ban Seng yang asli hari ini. Ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka. Gu Hua dengan marah menangis ketika dia melihat siapa yang datang. Ekspresi Gu Qing yang juga relatif suram. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menghancurkannya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi Heaven Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak dapat ditransmisikan.
Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan lembut. Ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Mata Guyu menjauh dari Xiao Yan. Dia melihat kelompok Sun Er dan tertawa. Penatua Guyu, jangan buang waktu dengan mereka. Situasi mungkin berubah jika hal-hal yang tertunda. Kita harus menangkap Xiao Yan terlebih dahulu. Hun Yu berbicara dengan suara yang dalam. Tidak mudah bagi tulang-tulang tuaku ini untuk keluar dari sini. Kamu harus berhenti menekanku. Guyu tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar desakan Hun Yu. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia mengangkat tongkat di tangannya dan perlahan-lahan melangkah di udara. Beberapa bayangan muncul saat dia muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Wajah seperti kerangka itu mengungkapkan senyum yang sangat ganas ketika dia berkata, tidak terduga bahwa klan Xiao dapat menghasilkan seseorang sepertimu setelah kehabisan garis keturunan. Betapa tak terduga. Cukup banyak ahli dari klan Hun kami telah mati di tangan Anda. Namamu cukup terkenal di sekitar klan Hun kita. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia bisa merasakan tekanan besar yang berasal dari Guyu. Xiao Yan mungkin berada di perubahan ke-9 di puncak kelas Douzun, tapi dia bukan Ban Sheng sejati. Dia kurang jika dibandingkan dengan Ban Sheng Guyu ini. Aku yang lama dikenal sebagai Guyu. Tentu saja, Anda juga dapat memanggil saya sebagai Tianzun kedua. Mungkin Anda mungkin sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah saya pegang selama beberapa waktu, meskipun, karena saya telah maju ke kelas Ban Sheng, saya lebih suka orang lain memanggil saya Sein Guyu. Guyu berbicara dengan suara serak. Tianzun kedua, kelopak mata Xiao Yan berkedut. Orang tua ini sebenarnya adalah Tianzun kedua dari Aula Jiwa. Itu benar-benar kasus mereka yang berada di depan menjadi yang terkuat dalam hal yang disebut Tianzun ini. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama. Mungkin dia benar-benar elit Ban Sheng. Jika ini masalahnya, memanggilnya terlebih dahulu Tiansheng mungkin akan lebih tepat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia memikirkan Tianzun pertama. Kekuatan klan Hun ini memang sangat hebat dan tak terduga. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan Dou Sheng, akan sulit untuk melindungi diri sendiri saat bertarung dengan mereka. Setelah masalah ini selesai, saya akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Ban Sheng aku tidak perlu takut pada Hall of Souls. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Sejak dia menjadi Douze saat itu, dia telah memanfaatkan kemalasan Hall of Souls untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya setelah dia meningkatkan kekuatannya, dia akan mampu bertahan melawan para ahli yang lebih kuat yang dikirim oleh Hall of Souls. Sekarang saatnya baginya untuk mengambil inisiatif. Baiklah. Perkenalannya sudah selesai. Sudah lama sekali aku tidak banyak bicara. Anak muda dari klan Xiao, apakah kamu akan kembali bersamaku ke klan Hun atau akankah kita bertarung? Guyu batuk dengan lembut dan mengajukan pertanyaan saat mata hijaunya menatap Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar di belakangnya. Mata anggota dari suku Heaven Demon Phoenix berkedut ketika mereka melihat sayap tulang ini muncul. Mereka bisa merasakan perasaan yang akrab dari mereka. Sun Er, bisakah kamu memblokirnya sebentar? Xiao Yan menoleh dan mengajukan pertanyaan kepada Sun Er dengan suara yang dalam. Iya, Sun Er perlahan mengangguk. Tubuhnya yang cantik bergerak saat dia muncul di depan Xiao Yan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya yang mulus. Pada saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat nyala api kemasan memenuhi kedua matanya. Hati-hati! Xiao Yan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik ke belakang. Dia melambaikan tangannya dan 5 kelompok api muncul di depannya. Tampaknya Xiao Yan mengerti bahwa dia perlu melepaskan serangan terkuatnya jika dia ingin benar-benar mengalahkan Guyu ini. Apakah kamu akan menggabungkan api surgawi lagi? Wajah keriput Guyu berkedut tanpa disadari saat melihat Xiao Yan mundur. Dia telah mendengar tentang kemampuan Xiao Yan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun. Justru karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun itu akhirnya kembali dengan kegagalan. Seseorang tua ini benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah kekuatan penggabungan api surgawi milikmu ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Guyu ini adalah orang yang terampil dan berani. Kekuatan kelas Ban Sheng-nya memberinya modal yang cukup untuk memandang rendah semua orang yang hadir. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian akan kesulitan membalikkan keadaan karena celah yang tak terlukiskan ini. Namun,
Guyu tidak akan pernah menyangka para ahli klan Hun yang telah melawan Xiao Yan saat itu juga mengadopsi mentalitas seperti itu. Sun Er dari klan Gu, pemilik garis keturunan dewa dan dikabarkan sebagai orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu. Mata Guyu menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Senyum keriput muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Potensimu cukup bagus, tetapi kamu saat ini bukan tandinganku." Kalimat terakhir Guyu baru saja terdengar ketika tubuhnya menghilang secara aneh. Ekspresi Sun Er berubah saat melihatnya bergerak. Tubuhnya yang cantik tiba-tiba ditarik ke belakang saat telapak tangannya, yang dikelilingi oleh api kemasan, dengan kejam menghantam suatu tempat di udara. Telapak tangannya disertai dengan suhu yang menakutkan. Ruang terdistorsi ketika telapak tangannya keluar dan sosok tua yang bengkok muncul. "Angka ini milik Sein Guyu. Indramu cukup bagus. Tidak heran Anda adalah anggota klan dengan potensi terbesar di klan Gu." Sein Guyu tertawa aneh setelah dipaksa muncul oleh Sun Er. Tangannya seperti ular berbisa karena anehnya berputar. Setelah itu, ia bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er seperti kilat. Bang! Angin yang menakutkan, yang disertai dengan panas, menyapu langit. Tubuh Sein Guyu tidak bergerak, tetapi Sun Er mengeluarkan erangan teredam. Kakinya terhuyung ke belakang. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Tangannya disatukan. Mereka muncul seperti teratai yang mekar saat mereka membentuk banyak segel yang rumit. Api keemasan terang meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah. Seluruh langit sepertinya tiba-tiba tersulut saat nyala api keemasan ini muncul. Melihat nyala api terang yang tiba-tiba meletus dari Sun Er, ekspresi terkejut juga melintas di wajah Guyu. Suaranya bergema di langit. Kaisar Emas membakar api surgawi, api warisan klan Gu yang menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Tidak disangka gadis kecil sepertimu bisa menaklukkannya. Bab 1430, Kaisar Emas membakar api surgawi. Api emas berlama-lama di atas tanah. Tampaknya telah menyalakan langit pada saat ini. Kaisar Emas membakar api surgawi berada di peringkat keempat di peringkat api surgawi. Itu hanya kalah dengan api teratai iblis pemurnian. Meskipun api surgawi ini tidak semisterius api teratai iblis pemurni, itu terkenal pada zaman kuno. Selain itu, api surgawi semacam ini adalah warisan dari klan Gu, tetapi jarang ada orang yang bisa menaklukkannya. Oleh karena itu, hati Sein Guyu sedikit terguncang ketika dia mengenali nyala api ini. Itu memang Kaisar Emas pembakaran api surgawi. Xiao Yan merasakan fluktuasi api yang intens dari langit yang jauh. Hatinya bergetar. Dia sudah menebak ini sejak lama, tetapi Sun Er jarang melepaskan api surgawi pembakaran Kaisar Emas. Karenanya, dia tidak pernah mengkonfirmasi tebakannya. Memang layak bagi klan Gu untuk memiliki warisan misterius seperti api surgawi ini. Xiao Yan menghela nafas iri di dalam hatinya. Kaisar Emas pembakaran api surgawi menduduki peringkat tinggi pada peringkat api surgawi. Ini secara alami membuktikan kekuatannya yang luar biasa. Jika seseorang berbicara tentang keganasannya, bahkan api surgawi Xiao Yan yang baru lahir, yang dibuat dari penggabungan 4 api surgawi, mungkin tidak lebih baik daripada api surgawi pembakaran Kaisar Emas ini. Bagaimanapun, api surgawi yang berada di peringkat dekat puncak peringkat api surgawi sangat menakutkan. Contohnya adalah 3 api surgawi teratas. Mengatakan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia tidaklah berlebihan. Sebuah bencana besar telah menimpa dunia di zaman kuno setiap kali api surgawi meletus. Xiao Yan dengan cepat memusatkan pikirannya saat pikiran ini tertinggal di dalam hatinya. 4 kelompok api surgawi dengan cepat bergabung bersama saat gelombang fluktuasi destruktif yang dahsyat menyebar dengan tenang. Ada desas-desus bahwa Kaisar Emas pembakaran api surgawi dapat membakar Doki. Keganasannya sudah terkenal. Hari ini, orang tua ini akan melihat apakah itu seperti yang dideskripsikan oleh rumor. Guyu melangkah di udara. Mata hijaunya menatap Sun Er, yang agak jauh, saat dia berbicara dengan suara serak. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dari tongkat kerangka di tangannya setelah kata terakhirnya terdengar. Dalam sekejap mata, kabut hitam ini menembus langit. Energi yang sangat gelap dan dingin bersembunyi di kabut hitam ini. Oleh karena itu tidak menyebar meskipun suhu tinggi di langit. Sebaliknya, kabut dengan cepat diaglomerasi menjadi kerangka hitam besar di bawah kendali Guyu. Kerangka hitam ini tingginya 10.000 kaki. Itu berdiri di langit seperti kerangka surgawi kejahatan.
Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya saat tekanan dingin menyapu. Itu menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa seolah-olah jiwa mereka berada di kolam yang dingin. Suasananya sangat suram dan dingin. Raja Kerangka Kegelapan, dia telah memanggil benda ini saat dia mulai bertarung. Tampaknya Penatua Guyu cukup takut dengan apa yang disebut Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi. Hun Yu merenungkan beberapa pemikiran saat dia mengamati kerangka hitam besar di langit. Kerangka hitam ini adalah keterampilan Dou kelas rendah kelas Tian yang langka. Seseorang akan dapat menggunakan Douki dan energi sekitarnya untuk membentuk Raja Kerangka setelah menguasainya. Raja Kerangka ini sekeras logam dan kebal terhadap api dan air. Selain itu, setiap bagian tubuhnya mengandung energi yang sangat gelap dan dingin. Jika seorang ahli biasa terkena kegelapan ini, tubuh ahli itu mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi jiwa mereka akan terkikis. Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap cukup jahat dan kejam. Dengan kekuatan Ban Seng Guyu saat ini, kerangka hitam yang dia panggil setelah melepaskan skill Dou ini dengan seluruh kekuatannya sangatlah kuat. Bahkan beberapa ahli yang telah mencapai kelas Ban Seng harus berhati-hati dalam menghadapi hal besar ini. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa merepotkan Raja Kerangka Hitam itu. Pergi. Guyu mengarahkan tongkat kerangka itu ke Sun Er dari jauh setelah memanggil kerangka hitam besar itu. Dua kelompok lampu hijau segera muncul. Dia mengambil langkah melintasi langit dan muncul tidak jauh di depan Sun Er. Telapak tangan kerangka itu, yang tertutup kabut hitam pekat, dengan mudah merobek ruang dan dengan kejam menghantam kepala Sun Er. Sun Er tidak berani meremehkan serangan ganas dan sangat kuat dari kerangka itu. Sosoknya yang cantik dengan cepat ditarik kembali. Pada saat yang sama, sekelompok api emas setinggi 100 kaki tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Itu bertabrakan dengan kejam dengan tangan kerangka hitam itu. Desis-mendesis. Suara mendesis yang tajam meletus ketika keduanya bertabrakan. Dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim saling terkait. Kabut putih yang memuakkan naik dan menyebar. Bang! Tangan keriput Guyu terkepal saat dia berdiri jauh. Tangan kerangka besar itu juga terkepal. Orang bisa mendengar suara retakan saat nyala api keemasan itu hancur. Sun Er menyatukan alisnya setelah serangan pembalasannya dihancurkan dengan mudah. Seorang elit Ban Seng memang sangat kuat. Meskipun dia memiliki bantuan Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi, dia hanya mampu melindungi dirinya sendiri. Untungnya, tugas Sun Er bukanlah mengalahkan Guyu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menunda dia. Kaisar Emas membakar formasi surgawi. Tubuh halus Sun Er dengan cepat ditarik ke belakang. Tangannya membentuk banyak segel misterius. Setelah tangisannya yang dingin terdengar, nyala api emas yang tersisa di langit tiba-tiba mulai bergoyang. Selusin ditambah pilar api emas ditembak jatuh dari langit. Pilar api menyebar dan bergabung satu sama lain. Itu tampak seperti jaring ikan yang terbuat dari api yang menghubungkan langit dan tanah, menjebak kerangka hitam besar dalam prosesnya. Bang! Tinju kerangka hitam, yang berisi kabut gelap dan dingin, dengan kejam menghantam tirai api. Suara yang menggetarkan bumi muncul saat banyak riak terbentuk di tirai api. Menyaring, wajah Sun Er muram. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah saat pilar api emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari formasi. Mereka menabrak tirai api di sekitarnya sebelum dipantulkan. Akhirnya, mereka semua menembak ke dalam kerangka besar yang berdekatan. Pilar api ini menjadi lebih mencolok setelah dipantulkan oleh tirai api. Suhu yang menakutkan di dalam mereka menyebabkan udara di dalam formasi besar menyala. Api emas yang melotot dengan ganas dan liar membakar kerangka hitam besar itu. Api yang menakutkan, ekspresi kebanyakan orang yang hadir berubah ketika mereka melihat nyala api keemasan yang tampaknya telah menyebar ke setiap sudut formasi besar. Bahkan dengan isolasi formasi besar, mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya suhu di dalamnya. Bahkan seorang ahli di puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun tidak akan mampu bertahan lebih dari 1 menit di dalam. Bagaimanapun, Kaisar Emas Membakar Api Surgawi adalah api surgawi yang menakutkan yang dikatakan mampu membakar bahkan Douki. Mengaum, kabut hitam di sekitar kerangka hitam besar dengan cepat menghilang karena api emas yang membakar secara liar ini. Beberapa tulang bahkan menjadi buram pada saat ini. Terlepas dari seberapa kuat Guyu, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya mengabaikan api surgawi pembakaran Kaisar Emas yang menakutkan. Memang layak menjadi Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi.
Guyu mengerutkan alisnya ketika dia melihat kerangka hitam berjuang di dalam formasi api. Jika Sun Er tidak memiliki kaisar emas pembakaran api surgawi, dia tidak akan mampu memaksa kerangka kegelapan ke dalam keadaan seperti itu terlepas dari doki yang dia gunakan. Sayangnya, meskipun api surgawi sangat kuat, Anda tidak dapat melepaskan potensi penuhnya dengan kekuatan Anda. Ada desas-desus bahwa pemilik pertama kaisar emas yang legendaris ini dapat membakar dunia yang diciptakan oleh seorang elit Dou Sheng dengan nyala api ini. Mata Guyu berkedip saat tangannya yang keriput membentuk segel yang aneh. Pada saat yang sama, suara aneh keluar dari mulutnya. Mengaum, kerangka hitam besar di lautan api emas tiba-tiba bergetar setelah teriakan Guyu terdengar. Gelombang demi gelombang kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Jeritan menyedihkan bergema di langit. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan menemukan bahwa kabut hitam itu dibentuk oleh jumlah jiwa yang tak terbayangkan. Bang bang bang, jumlah jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mereka tiba-tiba meledak saat bersentuhan dengan api emas. Kekuatan dari peledakan diri dari sejumlah besar jiwa menyebabkan bahkan lautan api emas meledak. Saat ini terjadi, tubuh kerangka hitam itu tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah berubah dari 10.000 kaki menjadi 100 kaki. Meskipun tubuhnya telah menyusut, kerangka itu menjadi lebih gelap. Energi gelap dan dingin yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuh kerangka itu. Cek-cek, lihat saja saat aku merobek sebagian formasi api milikmu ini. Kerangka itu perlahan mengangkat kepalanya. Rahangnya bergerak saat mengeluarkan tawa aneh. Tawa itu adalah suara Guyu. Orang tua ini telah berhasil menggabungkan jiwanya dengan kerangka. Ekspresi Sun Er sedikit berubah setelah dia mendengar kata-kata ini. Matanya yang cantik meluncur ke tempat Guyu berada sebelumnya. Sosok tua berdiri di tempat itu, tetapi kedua mata sosok tua itu tampak kosong. Jelas, sosok itu hanyalah cangkang kosong. Kata-kata kerangka hitam baru saja terdengar ketika melintas dan muncul di tepi formasi api. Telapak tangannya, yang berisi cahaya hitam yang kaya, dengan lembut memotong tirai api. Garis retak perlahan muncul. Potongan santai dengan jelas menunjukkan bahwa kerangka hitam itu tidak menemui hambatan sedikitpun. Ledakan. Formasi api tampaknya telah dihancurkan setelah air mata ini muncul. Itu mengeluarkan, ledakan, dan meledak di depan banyak pasang mata. Gadis kecil, jika kamu telah maju ke kelas Ban Sheng, akan sulit untuk menentukan siapa yang akan menang hari ini. Sayangnya, mata hijau kerangka hitam itu menatap Sun Er sementara suara serak perlahan keluar. Sudut mulut Sun Er terangkat meski mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, niatku bukan untuk mengalahkanmu. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Sosok halus Sun Er dengan cepat mundur setelah dia berbicara. Dia muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat ini, ada teratai api yang tampak artistik dan indah perlahan berputar di telapak tangannya. Aura pemusnahan perlahan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Suara serak perlahan terpancar dari kerangka hitam saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan. Apakah ini benda yang kamu buat setelah menggabungkan api surgawi? Saya telah memberi Anda begitu banyak waktu. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya.